1 Juli 2012. Ini adalah hari di mana ayahku bunuh diri. Ini adalah tempat investasi modal Sinye. Kakak, ini adalah kontrak investasi begitu kakak tanda tangan. Kita akan mendapatkan investasi 5 miliar. Wah, bagus sekali Sinye Capital. Berencana memilih antara Sunling dan perusahaan kita Meike untuk berinvestasi pada satu perusahaan otomotif. Sekarang mereka memberikan kontrak investasi pasti. Kita sudah dipilih. Tidak perlu menunggu dimulainya pertemuan investasi, langsung tanda tangan saja. Tidak akan ada masalah kan, wah kakak. Kakak tidak percaya adik kandung sendiri, aku dapat kontrak ini dari Sawetian. Urusan pemilihan pasti dilakukan diam-diam. Pertemuan investasi hanya formalitas, kakak tidak tahu. Tidak, kontrak investasi ini bermasalah. Kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Jun, kenapa kau mengacau? Ini bukan urusanmu, minggir. Paman, apa niatmu? Kau sendiri tidak tahu. Apa niatku seumur hidupku? Aku berdedikasi untuk Meike. Semua yang kulakukan adalah untuk kebaikan perusahaan. Wah, Paman. Kesetiaan ayahku pada perusahaan tak perlu diragukan. Sebaliknya Lei Jun setiap hari hanya bersenang-senang. Urusan perusahaan dia abaikan, sekarang malah menghalangi kakak menandatangani. Kontrak 5 miliar ini sungguh bermaksud jahat. Katakan yang sebenarnya, kau menerima kuntangkan dari saya pa mengapa kau menghalangi investasi ini, kau kan anak sulung keluarga Lei. Bagaimana bisa kau melakukan hal gila yang sangat tidak patut ini? Aku tidak patut menghalangi investasi. Aku adalah pewaris Meike, bagaimana mungkin aku merugikan Meike? Ayah, percayalah, kontrak ini sama sekali tidak boleh ditandatangani. Cukup, kalau tidak boleh ditandatangani, berikan aku alasan. Ini sebenarnya adalah penipuan. Investasi dari Sinye Capital. Bagaimana mungkin begitu mudah dipilih? Saya pikir kita harus menyelidiki. Menyelidiki apa? Menyelidiki pengabdian saya untuk Meike. Menyelidiki investasi Sinye Capital ada masalah. Bisakah kamu lebih dewasa dan berhenti membuat masalah? Paman, cepat tanda tangani. Investasi ini akan segera dimulai. Kalau tidak segera tanda tangan, kesempatan akan hilang benar. Ayah, percayalah, ini tidak bisa ditandatangani. Ayah. Meike sangat penting bagi saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Kembalikan uang yang kamu terima. Saya difitnah oleh paman kedua. Saya anak kandungmu, bagaimana mungkin aku menyakitimu? Kamu anak yang tidak berguna. Setiap hari hanya tahu bersenang-senang, tidak serius bekerja. Kalau bukan anak kandungmu, aku sudah mengusirmu dari Meike. Hahaha. Kakak selamat ya. Meike terselamatkan berkat adikmu. Selamat untuk Meike. Hampir bangkrut. Apa maksudmu? Kamu masih belum mengerti. Kamu menandatangani kontrak palsu. Tunggu saja, sampai rantai keuangan Meike putus, kamu akan bangkrut. Hahaha, kenapa? Aku kakak kandungmu, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kakak, kapan kamu pernah menghargai aku? Selama bertahun-tahun. Aku sudah berkorban untuk Meike, tapi pada akhirnya, tidak lebih baik dari anak anjing ini di matamu. Bahkan tidak lebih baik dari anjing. Manusia harus egois atau akan binasa. Ayahku hanya melakukan pilihan yang benar. Kendaraan listrik baru bangkit ini adalah tren besar. Sunling bisa mendapatkan dukungan teknis dari pabrikan asing dan akan segera menguasai pasar, sedangkan kamu hanya akan tetap di tempat dan bersikeras pada produksi dalam negeri. Ini bunuh diri kamu. Bos Sunling Lindong tiba. Yo Bos Lee. Investasi ini belum mulai sudah ada konflik internal. Butuh bantuan saya. Saya sedang membersihkan rumah, tidak ada urusan denganmu. Talentas hebat ini. Kalau kamu tidak mau, saya akan menerimanya. Mulai hari ini, posisi direktur utama Sunling Group adalah milikmu. Terima kasih Tuan Lin. Tuan Lin, bagaimana dengan saya? Malam ini, saya akan memberimu hadiah yang layak. Pastikan kamu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Terima kasih Tuan Lin, aku pasti akan melayanimu dengan baik. Baiklah, ternyata kalian semua sudah berkomplot. Sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih, kalian tidak takut disambar petir ya kakak? Orang yang bijak adalah orang yang tahu situasi, kamu sendiri yang memilih jalan ini. Apa hubungannya dengan kami? Jelas-jelas kamu yang berkhianat. Tapi malah memutarbalikkan fakta, menempatkan diri di posisi moral yang tinggi. Sungguh munafik. Anak, maafkan aku tidak mendengarkanmu. Aku akan memberimu kesempatan asalkan kamu sekarang berlutut dan memohon padaku, aku akan mempertimbangkan untuk mengembalikan kontrak palsu ini padamu. Bagaimana? Tidak, ayah, percayalah padaku, aku punya cara untuk membantu Meike melewati masa sulit. Selamat, Meike akan segera bangkrut. Ayah. Anak Meike adalah hasil jerih payah seumur hidupku. Aku harus menyelamatkannya. Kamu mengusirku dari Meike, apakah kamu masih ingin aku seperti dulu berlutut dan memohon padamu selama bertahun-tahun? Kamu memperlakukanku seperti anjing, senaknya menyuruhku
Hari ini, aku juga akan membuatmu menjadi anjing menggonggong untukku. Lebih keras. Lei Jianjun, dia adalah kakak kandungmu. Justru karena dia kakak kandungku ini baru menarik. Go. Hahaha go. Go go. Sekarang kamu puaskan bisa memberikan kontrak itu padaku. Kamu tidak hanya bodoh, tapi juga sangat naif, kamu tidak sadar. Aku sedang mempermainkanmu. Meike yang kamu anggap berharga. Aku akan mengubahnya menjadi sampah. Lei Jianjun, jangan terlalu sombong. Meike tidak akan bangkrut, aku akan menyelamatkan Meike. Di masa depan, Meike akan menjadi perusahaan otomotif terkuat di dunia. Aduh, bicara besar. Perusahaan otomotif terkuat lagi. Kamu dan ayahmu sama-sama gila. Apa aku mendengar lelucon? Apakah kamu badut menganggap Sanling tidak ada? Bicara senaknya saja, anak. Jangan menghiburku, kita masih punya kesempatan. Acara investasi sudah dimulai. Asalkan Singe berinvestasi pada kita, kita pasti bisa membalikkan keadaan. Ingin aku investasi padamu, mimpi. Sudah kuputuskan investasi di Sanling. Bos Sao, kita sudah janji akan kasih Meike dan Sanling kesempatan bersaing adil. Kau bilang adil padaku. Adil bisa bikin untung? Kondisi Meike sekarang. Kau nggak sadar? Tetap ngotot produksi lokal. Teknologi mandiri ada masa depannya. Lihat lagi pasar sekarang, ada yang beli mobil lokal? Dibawa keluar aja melu. Bos Sao benar. Mobil lokal itu sampah. Meike hancur. Segala jerih payahku hancur. Belum ayah aku yang akan balas dendam untukmu. Lindong berani bertaruh denganku? Mau bertaruh bagaimana? Sebulan lagi pameran mobil Jiangcheng, kalau aku bisa bikin mobil energi baru yang lebih baik dari Sanling, maka kalian mundur dari pemilihan investasi Singe Aset Bos Zhao. Kalau Lindong kalah, aku juga sudah buktikan kekuatan Meike kan? Yang Master Lin nggak usah bertaruh, dengannya kita sudah dapat investasi. Nggak perlu, tidak. Taruhan ini aku terima kalau kau kalah. Bagaimana? Maka aku akan kasih perusahaan mobil Meike padamu. Ini aku nggak cuma mau perusahaan mobil Meike. Aku juga mau kau berlutut merangkak dari selangkanganku. Seperti ayahmu jilat sepatuku. Tidak masalah. Aku akan bikin kau mati dengan mengenaskan. Mau pamer di depanku, kau salah pilih lawan. Aku tambah taruhan pemenang. Aku tambah investasi 2 kali lipat. Maka aku hanya bisa berterima kasih sebelumnya, Bos Sao. Kakak anakmu yang baik ini. Sama sombongnya seperti kau masih berani bertaruh dengan yang Master Lin. Bunuh diri aja. Anak, jangan bikin keputusan bodoh. Sanling dapat dukungan teknologi dari luar negeri. Pasti bisa bikin mobil energi baru yang sangat canggih. Kita hampir bangkrut, nggak ada keunggulan teknologi. Gimana bisa saingin Sanling? Ayah, percayalah padaku. Pameran mobil Jiangcheng aku akan bikin Meike bersinar terang. Bos Su, pertemuan investasi Singe Capital sudah selesai seperti yang kau duga. Meike sudah dibuang Singe investasi Singe Capital ke perusahaan mobil Sanling. Tidak, anak Lei Jian Kuo Lei Jun bertaruh dengan Lindong akan di pameran mobil Jiangcheng. Siapa yang akan menang tak terduga. Temanku yang tidak belajar dan hanya mengandalkan kekayaan orang tua bisa memiliki keberanian seperti itu, Bos Su. Apakah kita akan terus mengikuti? Mari kita lanjutkan. Aku ingin melihat Lei Jun bisa membuat mobil seperti apa. Jika dia bisa memberikan kejutan padaku, aku akan mempertimbangkan untuk berinvestasi di Meike. Skala modal Singe jauh lebih kecil dibandingkan dengan Gaoyao Capital kita. Mengapa kita harus bersaing dengan mereka untuk investasi? Kamu salah. Mobil listrik adalah tren masa depan, aku yakin. Pasar masa depan pasti akan didominasi oleh mobil listrik. Kita harus masuk lebih awal untuk mendapatkan keuntungan. Anak, Ayah, Kamu bisa tidak perlu bantuan. tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Baik, semangat. Proses pembuatan mobil sangat rumit. Untungnya Meike memiliki pabrik mobil yang bisa menyelesaikan banyak masalah, dan yang paling penting, motor penggerak kontrol listrik. 3 teknologi utama semuanya adalah keahlianku, jadi lebih mudah untuk melakukannya untuk menyelamatkan Meike. Hanya dengan mobil ini masih belum cukup, kita harus mencari cara untuk mendapatkan investasi. Selesai.
Mobil listrik dari lebih dari 10 tahun ke depan. Ditempatkan di era ini pasti akan mengalahkan semuanya. Pameran mobil Jiangcheng aku datang. Lei Jun lama tidak bertemu. Kamu benar-benar berani datang ke pameran mobil Jiangcheng tidak takut malu. Suaner sudah lama tidak bertemu. Masih tajam mulutmu. Taruhanmu dengan Lindong sudah tersebar ke seluruh Jiangcheng. Bahkan seluruh Dacia kamu tahu tidak? Berapa banyak orang yang ingin melihatmu menjadi bahan tertawaan? Sepertinya banyak orang akan kecewa. Karena taruhan ini aku pasti menang. Siapa yang berpura-pura di sini? Ternyata kamu si sampah. Ingin menang melawan Tuan Lin mimpi. Kamu tunggu saja untuk merangkak di bawah celana Tuan Lin. Lei Jun ya tidak melarikan diri. Aku mengagumi keberanianmu, tapi pameran mobil Jiangcheng. Kamu tidak berhak ikut. Kenapa? Siapapun yang bisa ikut pameran mobil Jiangcheng. Bukan perusahaan mobil terkenal di Dacia, perusahaan mobil Meike kamu. Perusahaan kecil yang hampir bangkrut. Tidak pantas ikut. Lei Jun kamu juga gak malu. Lihat diri sendiri tunggu Meike bangkrut. Kamulah anjing terlantar. Tapi kalau kamu biarkan cewek di sampingmu, temani aku semalam, mungkin aku akan bermurah hati. Kasih kamu satu boot. Yang Master Lin, Ah, cuma main-main kok. Aku takut kamu sendirian gak kuat sama kegagahanku. Lei Jun tenang, aku akan aturkan satu boot untukmu. Jangan mengecewakanku. Gila. Cewek-cewek tunggu aku. Malam ini kita kencan, berapa uangnya kamu bilang? Anakku gimana pameran mobilnya, sebentar lagi mulai. Mobil kita mana? Santai, biarkan peluru terbang dulu. Pameran mobil Jiangcheng akan segera dimulai. Mobil baru apa saja yang menakjubkan di pameran ini? Mari kita tunggu dan lihat agar penonton bisa memahami dengan detail. Panitia sengaja mengundang penilai mobil terkenal dari Dacia Hanlu, Shenzhen, Bro Gendut. Panitia juga sengaja mengundang ahli teknologi dari Amerika, Shimizu, untuk dukungan teknis. Selanjutnya mari kita sambut perusahaan mobil Sunling untuk memperkenalkan mobil baru mereka. Saya dari grup Sunling. Hari ini, yang ikut pameran adalah mobil energi baru yang dibuat secara baru. Mobil energi baru, kamu kuat gak? Perusahaan mobil Dacia bisa bikin mobil energi baru. Cari perhatian aja, energi baru Dacia. Baru aja mulai yang dibuat cuma sampah. Semuanya tenang dulu. Siapa bilang mobil listrik yang dibuat grup Sunling adalah buatan dalam negeri? Grup Sunling sudah menggunakan teknologi energi baru paling canggih dari Amerika. Kualitasnya gak kalah sama Amerika, hebatnya luar biasa. Ini termasuk mobil joint venture, patut dinantikan. Jangan bertele-tele, cepat tunjukkan mobilnya. Mobil Anda ini mungkin bisa menjadi produk yang bersejarah dalam perkembangan mobil energi baru Dacia. Mari kita sini saksikan momen bersejarah ini. Desainnya sangat futuristik. Cantik-cantik desain mobil ini. Pasti adalah puncak industri mobil energi baru Dacia. Sejujurnya, aku sudah tidak sabar ingin tahu performa mobil ini dan sudah dikonfigurasi. Mobil yang cantik sekali. Mitsubishi benar-benar meningkatkan tingkat industri otomotif Tiongkok ke level yang lebih tinggi. Selesai, apa yang bisa Meike tawarkan untuk bersaing? Produk sampah berani juga menunjukkannya. Malu-maluin. Apa yang kau omongkan kalau mobil ini dianggap sampah? Apakah masih ada mobil Tiongkok yang layak ditampilkan? Di mataku mobil ini memang sampah. Lei Jun, kau jadi anjing saja, tidak bisa diam di sini menggonggong. Wah kakak, tolong kendalikan anakmu. Jangan terus dibiarkan keluar dan membuat malu. Nah, ayo kita pergi, kita mengakui kekalahan dalam taruhan ini. Mau pergi? Tidak mungkin. Taruhan belum dimulai. Aku hanya ingin semua orang melihat Lei Jun itu barang sampah seperti apa. Siapa bilang aku mau pergi? Mobil energi baruku cukup untuk menghancurkan mobil jelekmu. Tidak akan minaira sebelum melihat hari. Sampai detik terakhir masih sombong host. Cepat suruh Lei Jun memperkenalkan mobil barunya, lalu kita bandingkan konfigurasi dan performanya. Dengan begitu perbedaan antara kita akan lebih terlihat. Hadirin, mobil baru yang dipamerkan Meike juga mobil listrik menggunakan teknologi yang sepenuhnya dikembangkan dalam negeri. Adalah mobil energi baru yang terdomestikasi. Kau datang untuk mempermalukan Tiongkok. Mobil listrik dengan teknologi domestik sepenuhnya. Kau berani memamerkannya tanpa dukungan teknologi asing. Mobil energi baru domestik. Hanya lelucon pasar Tiongkok tidak menerima mobil domestik. Konsumen lebih memilih mobil joint venture. Jadi menurutku mobil yang kau buat tidak perlu dilihat. Kalian yang menjilat orang asing penjilat.
Dengan adanya kalian sungguh memalukan. Industri otomotif Tiongkok. Kalian bilang kami menjilat orang asing kami ini. Belajar dari kelebihan orang asing, untuk mengalahkan mereka kau ingin menjilat. Kau bahkan tidak punya kesempatan kau ingin teknologi asing. Mereka tidak akan memberikannya padamu. Aku beritahu kalian teknologi energi baru yang kalian puja. Di mataku bahkan tidak sebanding dengan sampah. Berani sekali kau meremehkan teknologi kami. Kau orang Tiongkok pantas mati aduh. Tunang dia hanya katak dalam tempurung. Dia tidak mengerti, apa-apa jangan dianggap serius. Lei Jun belum pernah melihat teknologi canggih perusahaan mobil Amerika. Makanya dia bicara senaknya. Lei Jun, kamu si pembuat onar, cepat minta maaf sama Shimizi. Kalau kamu mau mati jangan libatkan kami. Demi menjilat orang asing kalian sampai tidak bisa berdiri tegak lagi. Memalukan sekali untuk Tiongkok. Brengsek kalian orang Tiongkok harus tunduk pada kami. Dan menghormati kami. Karena teknologi yang kami berikan. Tiongkok baru bisa membuat mobil energi baru. Kalau tidak 10 tahun pun, tidak akan bisa Anda benar. Berkat dukungan teknologi Anda kami, bisa membuat mobil sebaik ini. Anda adalah penyelamat Tiongkok Lei Jianjun. Jilat pun ada batasnya. Amerika memang memberikan teknologi pada kami tapi tidak perlu sampai merendahkan diri seperti ini. Kamu tidak terima? Industri mobil Tiongkok kalian sampah. Kalian negara terbelakang bahkan tidak pantas menjilat saya di mata saya kalian. Hanyalah orang barber yang terbelakang. Kurang ajar. Ini Tiongkok jangan terlalu sombong. Chen Zhen, kamu diam saja, kamu sudah membuat marah Tuan Shimizi. Kalau dia menarik teknologinya, bagaimana perusahaan mobil Tiongkok bisa beroperasi? Sudahlah. Memang industri mobil Tiongkok kita tertinggal. Teknologi intinya ada di tangan orang asing. Tanpa mereka kita tidak bisa membuat mobil energi baru. Sialan. Apakah Tiongkok harus selalu Siapa bilang Tiongkok tidak bisa membuat mobil energi baru? Sekarang saya akan tunjukkan pada kalian. Apa itu mobil listrik energi baru yang sesungguhnya? Kalian orang Tiongkok bodoh semua benar-benar. Anda benar. Buka lebar-lebar mata kalian. Dan lihat baik-baik. Wah, desain eksteriornya keren sekali. Garis bodinya halus dan penuh kekuatan. Lampu depannya bulat dan penuh desain fastback. Membuat bodi mobil lebih rendah. Sangat sporty. Ya ampun. Desain eksterior ini benar-benar puncak keindahan industri. Desain yang luar biasa. Desain eksterior yang futuristik ini memberikan kesan teknologi dan masa depan yang kuat. Seperti apa sih desainernya sampai bisa membuat mobil dengan tampilan secantik ini? Cantik sekali, bahkan saya yang tidak tertarik dengan mobil pun. Melihat penampilan sudah menyentuh hati. Desain mobil ini lebih baik daripada Sunling. Terlalu kuat Lei Jun penampilan mobil ini. Siapa yang mendesainnya? Tentu saja aku. Tidak mungkin Anda. Desain tampilan yang bagus. Jangan sesumbar, aku tumbuh bersamamu. Bagaimana saya tidak tahu bahwa Anda memiliki kemampuan untuk merancang industri? Itu tidak berarti itu tidak akan pernah. Lei Jun, kau bilang mobil ini. Bisakah Anda menguraikan ide desain mobil ini? Lampu mobil berbentuk tetesan dari alam. Dan lampu belakang berbentuk bintang dapat menunjukkan fitur ini. Gaya desain menggabungkan keindahan industri. Sederhana dan modis. Orang Daxia yang tercela dan tak tahu malu mengatakan plagiarisme. Itu terdengar seperti musim panas Anda. Apakah ini bodoh? Saya tidak bisa melihat penampilan Bao Qijie. Lei Jun, anjing penjiplakan yang tak tahu malu. Aku akan bilang, hei, aku melihat mobil ini. Semakin Anda melihatnya, semakin Anda mengenalnya. Lihat terutama sisi ini. Tidak bisa dikatakan mirip. Itu persis sama. Plagiarisme. Aku bilang kau terlalu terang-terangan untuk menjiplak orang lain. Keluar dari pameran, kau pikir kita semua buta. Untungnya Tuan Shimizi. Pasti seorang ahli, mereka tahu sekilas. Jelas bahwa hanya kalian yang tidak bisa melihatnya. Untuk anak yang benar. APA yang mereka katakan itu benar? Desain mobil ini, itu plagiarisme. Ayah, aku tidak. Anda mengatakan plagiarisme. Apakah mobil ini bagus untukku? Apakah ada lampu depan tipe tetesan air? Apakah lampu belakang cincin bintang mirip? Semua kendaraan untuk mengurangi koefisien hambatan angin akan mendesain pinggang seperti ini. Dan tipe streamline. Lei Jun mengatakan masuk akal. Penampilannya serupa, tidak bisa dikatakan plagiarisme, apalagi eksterior mobil ini juga memiliki banyak desain yang unik. Saya tidak berpikir begitu meskipun mobil ini tidak plagiarisme. Itu juga meniru mobil musim panas. Jalan menuju lokalisasi industri. Kenapa nggak bisa orisinil, harus nyontek? Lei Jun, kamu ini ngomong nggak jelas. Ngapain nggak jelas mobilku? Punya koefisien hambatan udara terendah di dunia, Porsche punya nggak?
Ngakak koefisien hambatan udara Porsche. 029. Mobilmu lebih rendah dari Porsche. Maaf mobilku ini. Emang lebih rendah dari Porsche. Koefisien hambatan udara mobil ini 0195. Ini beneran lebih rendah dari Porsche mobil ini, 0195. Beneran nggak? Gimana bisa sampai 0195 mobil baruku? Koefisien hambatan udara cuma 024 mobil barumu. Gimana bisa 0195? Koefisien hambatan udara 0195. Selisih 01 lebih rendah dari Porsche 911. Gimana bisa koefisien hambatan udara Porsche 911 adalah patokan industri koefisien hambatan udara mobil ini? Kok bisa lebih rendah dari Porsche? Koefisien hambatan udara serendah ini emang menciptakan rekor baru gimana bisa? Kamu pasti ngibul industri otomotif Tiongkok. Nggak ada satupun mobil dengan koefisien hambatan udara di bawah 02. Masih mau bilang, mobilmu lebih rendah dari ini. Siapa sih yang katak dalam tempurung? Tiongkok sudah bangkit cuma kamu nggak tahu. Lihat deh mobil baru Meiko ini keren banget. Desain mobil ini jauh lebih keren dari Porsche-ku. Kalau ini mobil baru Meiko, desainnya dan aku bisa jual mobil bensin beli mobil listrik. Untuk membanggakan negara bro, jangan gegabah dulu. Mobil lokal cuma bagus di luar nggak bagus di dalam. Walaupun desainnya bagus cuma bagus di luar. Nggak punya teknologi inti nggak bisa dibandingin dengan mobil impor. Apalagi harganya nggak murah. Sayang koefisien hambatan udara ini. Artinya apa sih, sulit nggak sih bikin koefisien hambatan udara jadi 0195? Artinya rasio hambatan udara yang dialami benda saat bergerak. Di bidang otomotif, saat kecepatan mencapai 120 km per jam, 70% energi kinetik habis untuk melawan hambatan udara. Jadi semakin rendah koefisien hambatan udara, berarti konsumsi energi lebih rendah, jarak tempuh lebih jauh. Meiko ini keren banget ya. Ya mobil energi baru yang diproduksi di dalam negeri bisa mencapai terobosan teknologi yang sangat langka. Lihatlah mobil energi baru yang dibuat oleh Meike ini. Hanya penampilannya saja sudah sangat menakjubkan, aku muntah Lei Jun. Jangan sombong, koefisien hambatan angin rendah lalu apa? Tidak ada performa dan konfigurasi itu juga percuma. Benar yang dikatakan Lin Xiao, untuk mobil listrik, motor baterai dan kontrol listrik itulah yang penting. Penampilan apa koefisien hambatan angin? Apa gunanya itu? Selanjutnya akan diumumkan performa dan konfigurasi. Kau akan mati dengan sangat buruk. Aku ingin melihat mobil buatan dalam negeri murni ini. Mobil yang dikembangkan sendiri, konfigurasi sampah apa? Bisakah menahan 1/10 dari mobil Sunling? Sayang di balik penampilan yang cantik, ada isi yang buruk. Ada satu momen aku pikir mobil buatan dalam negeri sudah bangkit, tapi sampai di tahap perbandingan performa dan konfigurasi, aku kehilangan kepercayaan diri. Pertahankan kepercayaan dirimu dalam hal performa dan konfigurasi. Aku melampauinya 10 kali lipat. Sangat percaya diri ya Paman Lei. Apakah Meike baru-baru ini mengembangkan teknologi baru? Tidak, dana perusahaan terbatas, banyak proyek penelitian sudah dihentikan. Dari mana Lei Jun mendapatkan kepercayaan diri? Mari kita persilakan Bapak Lindong untuk mengumumkan konfigurasi baterai mobil baru. Baterai mobil baru Sunling saya memiliki dua spesifikasi, yaitu 60 kWh dan 85 kWh. Jarak tempuh masing-masing adalah 370 km, 480 km. Ini sudah mendekati tingkat jarak tempuh mobil berbahan bakar minyak. Jarak tempuh ini benar-benar pembaruan revolusioner untuk energi baru. Luar biasa, belum pernah ada mobil listrik yang memiliki jarak tempuh sepanjang ini. Tidak hanya itu, kami juga mengembangkan teknologi pengisian daya tegangan tinggi yang dapat mengisi penuh baterai 85 kWh dalam 80 menit. Jarak tempuh tidak kurang dari 400 km. Hebat. Dipasangkan dengan stasiun pengisian daya tegangan tinggi ini sangat mempersingkat waktu pengisian bahkan untuk 300 km. Untuk kehidupan sehari-hari itu sudah lebih dari cukup. Jika jarak tempuh lebih tinggi, bahkan untuk perjalanan jauh, tidak perlu khawatir lagi. Benar yang kau katakan. Jarak tempuh yang berbeda memiliki posisi yang berbeda dan juga memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen. Tentu saja harganya juga akan ada sedikit perbedaan. Bisa dibayangkan begitu mobil ini diluncurkan, pasti akan memicu gelombang pembelian. Produk bersejarah energi baru domestik. Pantas saja sampah. Apa kamu terkejut dengan jarak tempuh mobilku? Dan kapasitas baterainya? Apa kamu terkejut sampai tidak bisa bicara? Tentu saja Tuan Lin. Mobilnya yang jelek ini mungkin tidak sampai 200 km. Hahaha, 200 km. Mobil baru Meike memiliki dua spesifikasi baterai. Jarak tempuhnya untuk 0 km. 830 km kapasitas baterainya. 73 kWh 101 kWh. Berapa 830 km jarak tempuh? Kamu bercanda, ini konyol. Jarak tempuh 830 km lebih tinggi dari mobil bensin. Kamu pikir mungkin? Pasti tidak mungkin. Dia hanya mengada-ada di dunia ini. Tidak mungkin ada mobil energi baru dengan 830 km. Orang Daxia yang bodoh tidak bisa membual kapasitas baterai mobilmu 70 kWh. Bagaimana bisa mencapai 700 km? Analisamu benar.
Ini tidak masuk akal Lei Jun. Matematikamu diajar oleh guru olahraga ya. Dasar kapasitas baterai dan jarak tempuh saja tidak bisa hitung. Kamu ngomong apa sih? Kamu jadi badut untuk menghibur kami ya. Kalau mau pamer persiapkan dengan baik setiap kali. Dibongkar oleh Shimizu, aku malu untukmu. Paman Le baterai 3 kWh pasti tidak bisa mencapai 700 km jarak tempuh. Secara teori bisa tapi terbatas oleh teknologi sekarang belum bisa. Karena di dunia belum ada teknologi seperti itu. Kalau yang dikatakan Lei Jun benar, apakah itu berarti ini teknologi paling canggih di dunia di bidang mobil energi baru? Ya tapi bagaimana mungkin? Mengembangkan teknologi seperti ini butuh banyak sumber daya manusia dan materi, bahkan Lei Jun sehebat apapun. Dia tidak mungkin berhasil. Lei Jun, kebohonganmu terbongkar. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu. Dan kalian semua bodoh. Jangan bilang 830 km beri aku waktu. Aku bisa kembangkan baterai dengan jarak tempuh lebih dari 1000 km. Kamu berani bicara besar di depan ahli teknologi Amerika. Ngomong sembarangan kamu bilang bisa mencapai 1000 km. Baterai kamu benar-benar berani bilang begitu, kamu pikir kita tidak paham teknologi. Kamu menghina kami para penilai mobil. Ketahuan bohong langsung marah. Baterai 1000 km, kasih kamu 10 tahun. Bahkan 20 tahun, kamu tidak akan bisa membuatnya Lei Jun. Menyerah saja, aku sudah bosan mendengar gonggonganmu yang tidak berguna. Kamu bilang 1000 km, tapi cuma 830 km. Itu juga bohong kan? Tes saya sudah melalui prosedur yang sesuai. Kamu pikir itu bohong? Ini data tes yang sesuai. Lihat baik-baik. Benar, anak saya tidak berbohong, dia berhasil. Dia benar-benar mencapai 830 km. Teknologi mandiri yang memimpin dunia. Lei Jun, kamu benar-benar memberikan kejutan besar. Tidak percaya mobil listrik buatan kita bisa mencapai 830 km. Teknologi mandiri ini. Saya hanya bisa bilang keren. Saya salah bicara tadi. Ini baru teknologi revolusioner mobil listrik. Bangkitlah mobil listrik buatan dalam negeri. Akan bangkit. Mr. Shimizu. Kamu sudah 2 kali saya bongkar kebohongannya. Ingat kalau ada hal di luar pemahamanmu. Belajarlah untuk berhati-hati dalam bicara. Lei Jun, jangan sombong. Kuma 830 千米. Hanya lebih 300 km dari mobil baru saya. Apa istimewanya? Waktu pengisianmu lama, tetap tidak berguna. Baterai 73 kWh ini bisa mencapai 700 km. Mobil baru Mitsubishi, baterai 80 kWh, hanya bisa mencapai 480 km. Meski kapasitas baterainya hampir sama, tapi struktur baterainya berbeda. Hanya Lei Jun. Dia tidak menjelaskan detail termasuk teknologi motor. Jadi Lei Jun benar-benar tidak berbohong. Selama teknologinya tercapai benar-benar, bisa mencapai 700 km. Ya hanya saja sekarang di dunia, belum ada teknologi seperti itu. Lei Jun sudah menelitinya ini, teknologi mandiri. Ini sangat luar biasa, saya sudah mulai menantikan. Lei Jun membuat mobil baru tes akselerasi 100 km. Jika motor maju, saya percaya akselerasi 100 km. Anda tidak ingin mengatakan waktu pengisian juga cepat. Memang benar. Jangan meniup, Anda dapat mengisi daya lebih cepat dari mobil baru Sunling. Hanya perlu pengisian 80 menit. Dapat berlari 400 km. Teknologi pengisian daya mobil Sunling adalah yang paling maju di dunia. Kentut berani mengatakan yang paling maju di dunia. Kalian orang asing suka berlebihan. Kembangkan beberapa teknologi kentut dan katakan yang paling canggih. Jangan bicara omong kosong. Saya belajar sendiri. Tumpukan pengisian tegangan tinggi 800 volt 15 menit. Bisa mengisi 500 km. Mobil dengan daya tahan 830 km hanya membutuhkan waktu 30 menit. Apa 15 menit dengan jarak tempuh 500 km? Bagaimana kemampuan pengisian yang mengerikan ini? Tidak ada shortboard as shell mobil baru baik dalam hal pengisian. Masih tidak ada kekurangan dalam hal daya tahan baterai. Ini tak terkalahkan di dunia. Ini dikembangkan sendiri, aku sedang bermimpi. Kalian semua. Hizeng mengagumi teknologi tram asing. Benar-benar memperhatikan Daxia mulai hari ini. Teknologi penelitian mandiri Daxia kami. Mobil listrik. Akan memimpin dunia. Ini tidak mungkin. Bagaimana teknologi desain Anda akan lebih baik daripada teknologi asing? Lebih maju, tidak ada teknologi seperti itu di dunia ini. Tidak, tapi aku sudah mengembangkan. Oh Lei Jun, jangan lihat wajah Anda. Ini hanya akan membuat klub malam seperti Anda sepanjang hari. Bagaimana Anda bisa mengembangkan generasi kedua yang kaya yang mabuk kertas? Jangan percaya teknologi ini. Dia mencurinya. Ayahku benar. Jangan bicara tentang musim panas. Kau bilang siapa di dunia yang memiliki teknologi seperti ini? Aku tidak percaya. Jika Anda tidak memiliki otak, pergi ke rumah sakit. Nak, teknologi ini benar-benar. Memang benar bahwa saya telah melaporkan ke Departemen Daxia yang relevan. Setelah mengajukan paten akan ada hasil. Anak yang baik. Aku tidak memberi ayahmu. Ayah aku bilang aku akan memenuhi keinginanmu.
Biarkan industri kendaraan energi baru Daxia berdiri di puncak dunia. Lei Jun membuat mobil baru ini berapa banyak yang harus kamu kembangkan? Teknologi mandiri ya? Tidak banyak, hanya sekitar 100-an saja. Beberapa ratus masih tidak banyak ya? Asalkan diberikan waktu dan dana yang cukup. Biar saya meneliti ribuan teknologi. Itu juga mudah saja. Hanya beberapa ratus teknologi mandiri. Buat saya sangat mudah. Tidak membual bisa mati kamu tahu, tidak membuat sebuah mobil. Butuh berapa banyak dukungan teknologi, butuh berapa banyak kerja tim. Kamu benar-benar berani ya? Tentu saja saya tahu tanpa pabrik ayah saya tentu tidak bisa membuat mobil ini. Tapi dalam hal penelitian dan pengembangan teknologi, hanya saya sendiri sudah cukup. Lei Jun jangan sombong. Hanya teknologi pengisian daya dan daya tahan. Belum bisa mengalahkan saya teknologi baterai, tidak sebaik kamu. Tapi dua teknologi lainnya pasti lebih kuat dari kamu. Benar dengan dukungan teknologi kami. Mobil baru Mitsubishi adalah yang paling kengke di dunia. Masih berani pamer, sudah 2 kali saya tampar mukamu. Belum cukup ya kulit muka orang asing. Benar-benar tebal ya. Saya sangat percaya diri dengan teknologi saya sendiri. Bukan kamu si badut ini yang bisa menandingi. Selanjutnya mari kita persilakan Bapak Lindong untuk melanjutkan mengumumkan teknologi mobil baru. Saya akan membuat kamu kalah parah. Performa motor mobil saya ini mencapai 416 tenaga kuda. Bisa menghasilkan torsi puncak 601 Newton. Kecepatan putaran bahkan bisa mencapai 16.000 RPM dengan performa motor yang begitu kuat. Waktu akselerasi 0 hingga 100 km per jam. Hanya 46 detik. Keren. Mobil listrik murni punya performa sekuat ini. Mobil bensin meski punya mesin 6 silinder high-end. Hanya 340 tenaga kuda. Akselerasi 0 hingga 100 km per jam 46 detik ini sudah setara supercar. Meski performa mobil baru Meike sekuat apapun, dia tidak bisa mengalahkan mobil baru Mitsubishi. Ya sudah, dalam teknologi ini, kami pasti kalah. Hanya ini bilang sampah. Masih menghina kata itu. Kamu pasti sudah buntu tahu tidak bisa menang. Jadi ngomong omongan besar untuk membius diri sendiri. Kamu punya modal apa sampai berani ngomong sembarangan? Kalau mobil yang kamu buat performa motornya lebih kuat dari mobil baru Mitsubishi, aku bakal langsung bersujud minta maaf. Mr. Expert, apa kamu yakin teknologi motor yang kamu kasih ke kita adalah yang paling canggih di dunia, Mr. Lin? Kita sebagai partner bisnis harus saling percaya. Aku pasti tahu itu semuanya salah si Lei Jun itu. Anjing dalam teknologi baterai. Dia sudah melampaui kita, Mr. Lin. Tenang saja. Teknologi ini sangat kompleks. Bukan level industri mobil yang bisa dibuat oleh Sia. Walaupun si Lei Jun ini benar-benar gak ada gunanya dengan kata-kata kamu. Aku jadi tenang, aku kasih tahu kamu. Teknologi industri mobil Sia ini tertinggal 50 tahun dari kita. Jadi bukan sesuatu yang bisa dia tutupi. Tentu saja. Teknologi canggih negara kamu sudah lama aku idamkan. Itu adalah pemimpin dunia yang pantas di zaman sekarang. Hahaha. Membungkuk pada orang asing Lindong. Kamu gak jadi pengkhianat. Sungguh menyia-nyiakan bakatmu. Diam, cepat umumkan performa motormu. Jangan-jangan kamu kaget sama performa motorku. Jadi gak berani ngomong. Ribut semuanya. Mobil ini pakai motor super buatanku sendiri V6. Dual motor drive. Performanya mencapai 673 tenaga kuda. Puncak torsinya bisa mencapai 838 Newton. Kecepatan maksimalnya bisa sampai 21.000 RPM. Akselerasi 0 hingga 100 km per jam hanya 278 detik. Akselerasi 278 detik. Apa kamu tahu artinya? Kamu berlebihan, bahkan mobil performa tinggi dengan mesin 8 silinder cuma punya 600 tenaga kuda. Mobil listrik kamu sekuat apapun gak mungkin lebih tinggi dari mesin 8 silinder kayak Lamborghini. Mobil super akselerasi 0 hingga 100 km per jam aja butuh lebih dari 3 detik. Mobil listrik jelek kayak kamu berani bilang akselerasi 0 hingga 100 km dalam 278 detik? Apa kau gila? Omong kosong ini benar-benar konyol, Lei Jun. Kau benar-benar bodoh sekali. APA Pun Berni, kau katakan sekarang kau telah memikir kemurahan orang banyak kan? Merasakan balasannya kan? Pantas saja, host. Saya sarankan untuk mengusir orang gila yang ngomong kosong ini dari tempat ini. Dia sama sekali tidak pantas berada di sini. Benar bernapas dengan udara yang sama dengannya. Saya merasa mual. Nak kalah dalam teknologi ini tidak apa-apa, ini tuh bukan keahlian kita, tapi bagaimanapun juga tidak boleh membual seberlebihan ini. Lei Jun, kali ini kau benar-benar keterlaluan. Membual ngomong kosong. Itu karena kalian berwawasan sempit. Sama sekali tidak tahu betapa hebatnya mobil bertenaga listrik dengan penggerak ganda hari ini. Saya akan membuat kalian tercengang. Teknologi saya, setelah diuji berkali-kali, mampu mencapai akselerasi 46. Ini adalah batas tertinggi. Seperti yang dikatakan Mr. Shimizu. Itu artinya di era ini tidak bisa lagi ditembus, Lei Jun. Kau kalah di ronde ini. Benarkah? Mari kita lihat baik-baik.
Hanya batas yang saya katakan. Yang merupakan batas sebenarnya apa yang kalian anggap sebagai standar Shimizu di mata saya. Hanyalah orang yang sombong. Katak dalam tempurung. Data ini benar-benar terjadi. Kecepatan 278 detik ini bukan hanya menyamai mobil sport. Ini benar-benar melampaui mobil sport. Akselerasi 0 hingga 100 km per jam lebih cepat dari mobil sport. Sungguh luar biasa sebagai seorang pengulas mobil. Seumur hidup saya berbicara tentang mobil saya, tidak pernah menyangka mobil bertenaga listrik memiliki seperti ini. Telepon untuk memastikannya. Lindong ronde ini kau kalah lagi. Tampaknya teknologi, as in yang kau banggakan. Benar-benar tidak bisa menyaingi teknologi buatan dalam negeri tidak. Saya tidak percaya teknologi asinglah yang paling canggih Lei Jun kau pasti menggunakan beberapa cara untuk menipu semua orang. Orang Daxia yang licik trik sulapmu hebat. Tapi tidak bisa menipuku. Saya tegaskan lagi teknologi ini. Sampai sekarang belum ada yang lebih baik dari keluarga kami. Lebih maju. Kamu salah. Saya baru saja berkonsultasi dengan pihak terkait. Semua paten yang diajukan Lei Jun telah disetujui, termasuk teknologi motor super. Gadis kecil kamu bilang konsultasi ya konsultasi. Saya rasa kamu adalah orang yang sengaja dicari Lei Jun untuk bermain sandiwara di sini. Bermain sandiwara untuk kami ya hei kamu. Jaga mulutmu bersih jika berani berkata kasar lagi. Hati-hati saya akan merobeknya ayah. Anak saya benar siapa tahu kalian tidak bersekongkol. Sekelompok bajingan untungnya saya sudah siap. Ini adalah pusat paten Dacia. Ratusan paten yang diajukan Tuan Lei Jun. Telah semuanya disetujui. Ingin menunjukkan kekuatan di Dacia salah tempat ya. Teman sekelas ada bakat ya. Bagaimana kamu bisa mengembangkan begitu banyak teknologi? Mudah hanya sedikit berpikir. Itu sudah dikembangkan. Bicara baik-baik dengan saya jangan sombong. Tidak gadis ini. Lei Jun mungkin adalah satu dari sejuta. Jenius di industri otomotif memang. Teknologi yang digunakan oleh Mitsubishi sudah mencapai batas saat ini, sedangkan Lei Jun telah melampaui batas itu dan mengembangkan teknologi yang lebih maju. Ini mengingatkan saya pada seorang ilmuwan besar bernama Nikola Tesla. Mereka sama jeniusnya. Kalian berdua, teruskan kebanggaan kalian. Saya masih suka saat kalian meragukan dan mengejek saya tadi. Tuan Li bercanda. Baru saja kami tidak tahu. Tidak mengenal naga sejati di industri mobil listrik. Memiliki Anda seperti Barat. Memiliki Yerusalem. Adalah keberuntungan bagi Dacia. Selamat ya Anda memiliki dua penggemar kecil. Lindong. Taruhan Anda dengan Tuan Li sudah tidak ada keraguan lagi. Saya sarankan Anda segera mengakui kekalahan agar tidak mempermalukan diri sendiri. Teknologi asing yang Anda gunakan sejujurnya tidak perlu diperlihatkan untuk mempermalukan diri. Bintang kecil berani bersaing dengan bulan purnama. Benar-benar tidak tahu diri kalian berdua. Si penjilat yang menjilat tidak sabar ya. Untuk menjadi anjingnya Lei Jun? Kalau begitu kami juga adalah anjing penjaga dari Xia. Tian Xiao tidak seperti kamu. Suka menjadi anjing kecil untuk orang asing ini. Kamu jangan terlalu senang dulu baterai. Dan motor ini semua adalah teknologi dasar. Selanjutnya kami akan mengumumkan yang paling canggih. Yang bisa membawa perubahan besar bagi industri otomotif Xia. Teknologi milestone benar. Teknologi berikutnya baru adalah kartu as saya yang sebenarnya. Saya menebak waktu akselerasi mobil baru Meike akan sangat singkat. Tapi saya tidak menyangka akan secepat ini. 278 detik terlalu luar biasa. Performanya bisa menyaingi mobil sport yang harganya jutaan. Kalau saya jual Porsche saya, sepertinya saya tidak akan mampu membelinya memang. Sebagai mobil murni buatan dalam negeri, jika harganya terlalu tinggi, konsumen pasti tidak akan menerima, tidak ada penjualan. Meskipun ditambah dengan banyak teknologi canggih tetap tidak berguna. Tapi jika masih dalam kemampuan saya tetap ingin membeli satu untuk mendukung Lei Jun. Kenapa kali ini, saya tidak ingin Lei Jun kalah? Dia mewakili masa depan dan arah dari mobil energi baru buatan dalam negeri. Dia menang, Xia juga menang. Suami kenapa begitu bersemangat? Akselerasi 0 hingga 100 km per jam 278 detik hebat ya? Bukan hanya hebat tapi luar biasa hebat. Mobil ini bagus sekali harganya pasti mahal ya? Ya saya perkirakan di atas 1 juta. Tapi konsumen pasti sulit menerimanya, tapi tidak apa-apa. Setidaknya di pameran mobil kali ini, mobil murni buatan dalam negeri kita. Menghancurkan mobil joint venture, membawa kebanggaan untuk Xia. Semakin banyak orang yang menonton siaran langsung pameran mobil pertahankan ritme. Kamera harus lebih banyak fokus ke Lei Jun. Apapun yang terjadi. Teknologi milestone yang revolusioner. Benar-benar menganggap saya orang yang mudah takut. Pertandingan teknologi selanjutnya, apakah kamu yakin Chen Zhen? Bagaimana bisa kamu meragukan Lei Jun? Dia adalah Nikola Tesla dari Xia. Dia pasti akan terus menghancurkan. Apa itu teknologi milestone menurut saya?
Hanya akal-akalan saja ada benarnya. Saya yang bodoh kalian belum menyadari. Keseriusan masalah ini, semuanya hanya badut yang melompat-lompat. Apa gunanya meneliti ini? Kamu tidak mengerti arah perkembangan mobil energi baru di masa depan. Bukan hanya kabin pintar dan mengemudi otomatis. Bagaimana kamu tahu? Tuan Lin, jangan panik. Memangnya kenapa kalau tahu? Kami punya kabin pintar dan sistem kemudi otomatis. Ini adalah puncak teknologi elektronik dan kecanggihan teknologi buatan manusia. Meskipun orang Tiongkok ini hebat sekali, tetap tidak bisa membuatnya. Benar kata pakar, ini bukanlah teknologi tunggal. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh satu orang saja. Lei Jun, dengar ya. Mobil listrik adalah kristalisasi dari berbagai industri dan teknologi. Teknologi yang kamu kembangkan itu terlalu dangkal. Tuan Lin, jangan bertele-tele, cepat umumkan. Lei Jun, dengarkan baik-baik, siapkan dirimu. Jangan sampai kamu kaget sampai ngompol di dalam mobil baru Mitsubishi. Ada 1. Layar sentuh 17 inci. Yang sepenuhnya menggantikan tombol dan knop di dashboard. Semua fungsi di dalam mobil bisa diakses melalui layar sentuh ini. Seperti menggunakan tablet. Apa semua fungsi mobil dikonsentrasikan dalam satu layar sentuh ini? Belum pernah dengar. Ini bukan hanya inovasi untuk mobil listrik, tapi juga inovasi besar bagi industri otomotif. Ini benar-benar mengubah kebiasaan tradisional dalam mengendalikan mobil bensin. Selain itu, kami juga bisa menambahkan lebih banyak fungsi melalui pembaruan perangkat lunak. Jadi apakah saya bisa menganggapnya seperti menggunakan smartphone di mana perangkat lunak yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda? Semakin banyak perangkat lunak, semakin banyak fungsinya, benar. Tidak hanya itu, kami juga mengembangkan sistem kemudi otomatis paling canggih yang akan terintegrasi dengan peta membantu pengemudi. Dan melalui penelitian yang terus-menerus, kami akan secara bertahap mencapai kemudi otomatis dan mobil tanpa pengemudi. Apa mobil tanpa pengemudi? Konsep teknologi mobil tanpa pengemudi sudah diajukan bertahun-tahun, tapi sampai sekarang belum ada pabrikan mobil yang bisa mengembangkannya. Hari ini akan diwujudkan dalam sebuah mobil listrik. Tidak kemudi otomatis. Berbeda dengan mobil tanpa pengemudi, chip yang tertanam di layar sentuh bisa sementara menggantikan pengemudi mengemudikan mobil, tapi tidak bisa mencapai mobil tanpa pengemudi dalam arti sebenarnya. Dan ada chip-chip. Chip ini adalah inti dari teknologi kontrol elektronik. Memiliki daya perhitungan yang kuat untuk mencapai jaringan mobil. Duduk di kabin pintar dapat diimplementasikan melalui internet. Orang dan mobil interaksi ajaib. Luar biasa maju. Saya tidak bisa memikirkan mobil untuk terhubung seperti smartphone terpanas saat ini. UPS, dengarkan penjelasan Lin Xiao. Saya sepertinya membuka dunia baru dan melihat teknologi dan pesona pembangunan. Ya, hahaha, Lei Jun. Kau harus bilang itu sampah? Saya juga belajar menjawab. Katakan yang sebenarnya. Teknologi self-penelitian baterai dan motor Anda sangat bagus, tapi teknologi kontrol listrik sebenarnya tidak ada cara untuk membandingkan dengan di luar negeri. Ini sudah 50 tahun. Jangan menekan kesenjangan teknologi. Tidak masalah jika Anda kalah, Tuan Lei. Lokalisasi kendaraan energi baru menyediakan jalan Kang Suang. Sudah cukup. Memang teknologi ini mengandung terlalu banyak bidang. Butuh banyak integrasi teknologi. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Kau tahu hanya saja. Tapi maaf, aku sudah. Apa yang kau lakukan? Chip dan sistem terintegrasi yang dikendalikan secara elektronik. Ini adalah proyek besar. Bagaimana Anda bisa? Penelitian keluar. Aku tidak bisa melakukannya sendiri, jadi aku dan Daxia dulu. Vendor smartphone bekerja sama mereka tidak hanya menawarkan teknologi dan meminjamkannya ke tim penelitian saya, mengembangkan teknologi baru bersama. Produsen Daxia. Teknologi apa yang bisa Anda katakan dengan benar? Produsen ponsel Daxia semuanya adalah peniru. Bagaimana bisa ada teknologi? Apa yang bisa dilakukan sekelompok orang kulit hitam? Kau akan tertawa sampai mati. Kontrol pusat mobil baru adalah sepotong. Layar sentuh 16 inci tidak hanya dapat memenuhi Xiaomi Smart Camera, tidak hanya dapat memenuhi kontrol fungsi dasar mobil. Juga memiliki kemampuan ekspansi ekologis yang kuat, memanggil layar ponsel secara bersamaan, mencapai ponsel dan mobil. Eco Fusion Sharing dalam Smart Driving. Mobil baru dengan cangkang as dipasang dengan beberapa lidar, dilengkapi dengan 2 chip dengan daya perhitungan komprehensif yang sangat tinggi, dapat mencapai bantuan pilot jalan perkotaan. Kontrol mobil diambil alih oleh kecerdasan buatan, mencapai mengemudi otomatis. Ada teknologi ajaib seperti itu. Perubahan yang mengganggu teknologi ini. Jauh di depan Saling Motors. Industri mobil musim panas saya akhirnya ingin menyalip. Tidak mungkin mulai bangkit? Bagaimana Anda bisa lebih baik daripada kokpit cerdas Anda dan mengemudi cerdas? Aku lebih maju, Shimizu. Kau tidak bilang teknologi Anda adalah dunia yang paling canggih, ya? Tingkat teknologi musim panas Anda. Tidak ada teknologi canggih seperti itu. Mengemudi otomatis tidak seharusnya. Sekarang di era ini. Perkembangan teknologi di Daxia saya, Anda dapat membuat kesimpulan. Waktu telah berubah.
Katakan dengan baik saya akan naik di musim panas. 3 teknologi inti dari kendaraan energi baru Lin Xiao. Kau tidak sebagus Lei Jun. Aku masih punya banyak teknologi canggih. Tidak ada pengumuman siapa yang akan mati. Belum tentu. Maka saya akan membuat Anda benar-benar mati dalam hal kecerdasan. Mobil ini punya interaksi suara. Kemampuan untuk mengontrol kendaraan dengan suara langsung. Apakah ini adegan fiksi ilmiah? Tak berani bayangkan kendalikan kendaraan lewat suara. Teknologi ini sangat menakjubkan. Pada saat yang sama, fitur parkir tanpa awak. Hanya perlu tombol remote meskipun tidak ada orang di dalam mobil. Hal ini juga dapat menemukan parkir-parkir sendiri. Ada teknologi luar biasa seperti Lei Jun. Mobil yang Anda kembangkan telah mencapai terlalu banyak. Inovasi dan perubahan teknologi ini untuk pengemudi wanita. Sangat ramah. Selain itu mobil ini memiliki gambar panorama 360 derajat, kursi pijat pintu hisap elektromagnetik, panggilan kendaraan remote control, teknologi seperti pengenalan cetak suara. Apa yang Anda membandingkan dengan saya? Aku kehilangan Lei Jun. Mobil ini menyegarkan persepsi saya tentang kendaraan energi baru. Bukan persepsi seluruh industri otomotif. Aku tidak bisa membayangkan mobil ini. Saya tidak bisa membayangkan teknologi yang tak terbayangkan. Seberapa seru rasanya kalau aku yang nyetir. Mobil Porsche-ku ini kayak mobil jadul aja. Mobil listrik domestik, ada harapan nih ini, kebangkitan industri Sia. Betul kebangkitan. Suamiku teknologi yang Lei Jun bilang ini beneran nggak sih? Kok aku dengerinnya kayak nggak nyata gitu ya? Banyak fiturnya cuma ada di film fiksi ilmiah. Kalau Lei Jun bilang pasti beneran dong. Keren lihat Shimizu kelabakan gitu. Nikmat banget rasanya. Industri otomotif, Sia kita mulai telat, selalu kalah sama luar negeri. Sekarang dalam hal teknologi akhirnya, kita menang juga. Lau Sia buruan buka laptop lihat. Live streaming pameran mobil Jiangcheng minggir dulu. Jangan ganggu risetku pameran mobil kecil gini. Ada apa sih yang bisa dilihat pameran mobil kecil gini? Ada mobil listrik murni buatan dalam negeri. Pakai teknologi yang dikembangkan sendiri sangat canggih. Teknologi ini bahkan bisa dipakai di bidang lain. Mempercepat perkembangan sains di Sia. Segitu hebatnya ya. Dashboard mobil baru Meike ini pakai. Layar sentuh 16 inci, Lei Jun ini beneran. Jenius di bidang sains teknologi listrik. Teknologi cerdas chip komputasi Delo. Sangat berguna buat perkembangan sains di Sia. Setelah pameran mobil selesai aku akan cari dia. Masukin ke Akademi Sains, kita nggak siapin pesawat sekarang. Aku langsung ke pameran mobil Jiangcheng. Seperti yang disepakati perusahaan mobil Sunling akan mundur dari pemilihan investasi Xingye Capital. Nggak usah banyak bicara, aku akan tepati taruhannya. Yang Masterlink nggak bisa gini tanpa investasi Xingye Capital. Bagaimana Sunling bisa berkembang, gimana aku bisa jadi nyonya pemilik? Sing Song, kamu cuma cewek kecil. Mau nikah sama aku kamu pantas nggak sih? Aku cuma manfaatin kamu sama bapak kamu. Untuk ngerjain Meike sekarang rencananya gagal. Ngapain aku simpen kalian, kamu nggak bisa gini sama kami. Untuk bantu kamu aku sampai sakiti kakak kandungku sendiri, gimana bisa kamu gini? Itu pilihan kamu sendiri, ada hubungannya sama aku apa? Lagian kalian berdua sampah. Meike punya banyak teknologi yang dikembangkan sendiri, nggak bilang-bilang sama aku. Mau aku yang nanggung kalian nggak kok? Pas kita masih di sana Meike pasti nggak kayak gini. Lei Jun ini semua salah kamu. Kamu yang hancurin kita. Jelas-jelas kalian yang serakah akan kekayaan. Sampai kakak kandung sendiri aja difitnah. Ini semua karena ulah kalian sendiri. Saudaraku, aku salah. Aku akan setia padamu. Hahaha. Terlambat dalam hidupmu. Jangan pernah berpikir untuk kembali. Hatimu yang kejam, aku adalah saudaramu yang memiliki darah lebih tebal dari air. Bagaimana bisa kau tidak memikirkan kami ketika kau membingkai aku? Itu saudara, tapi sekarang kau pikirkan itu sebagai kartu emosional. Kau dan kalian. Semua orang tercela. Hari ini, saya menuliskan akun ini. Pasti akan kembali ke Yating, kita akan pergi. Lei Yating lambat. Kau belum memenuhi janjimu dan ingin pergi. Jangan terlalu lucu. Saya selalu membalas dendam. Aku tidak perlu membantumu. Lei Jun, aku minta maaf. Pergi. Anakku, kau yang menyelamatkan Cangkang. Aku melihat musim panas dalam hidupku. Bangkitnya kendaraan energi baru saya, mati tanpa penyesalan. Ayah memiliki kesehatan yang baik. Teruslah melihat masa depan.
Kendaraan energi baru akan memasuki era interkoneksi. Akan menjadi pembawa ruang untuk internet seluler. Bahkan di dalam mobil bisa mengendalikan rumah. Fungsi peralatan listrik. Ekologi penuh mobil. Ruang internet seluler benar-benar penuh. Kata-kata lamunan yang bagus. Kita punya kesempatan selama kita mendapatkan investasi Xingye yang mengatakan bahwa saya akan berinvestasi dalam cangkang indah Anda. Bos Zhao, apa maksudmu? Aku bertaruh dengan Lindong. Sekarang aku ingin bertobat. Itu hanya pertaruhan Anda dengan Lindong. Bos Zhao, aku kalah. Kendaraan energi baru yang dirancang oleh Sanling memang tidak sebagus cangkang yang indah. Tidak masalah, aku masih memilih Sanling. Mengapa, Bos Zhao? Kendaraan energi baru-baru saja dimulai dan membutuhkan banyak uang. Kami membutuhkan investasi Anda. Sangat sulit untuk mempertahankan Senandung. Saya akui bahwa ada banyak mobil baru. Teknologi inovatif hanya bisa dianggap sebagai mobil konsep, tidak dapat menghasilkan energi sama sekali. Biaya pembuatannya terlalu tinggi. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda harus memiliki harga tinggi. Tidak ada pasar untuk harga tinggi. Siapa yang menghabiskan jutaan untuk membeli mobil listrik domestik? Tapi Jangan katakan padaku tentang patriotisme. Saya seorang pengusaha. Ya. Mobil baru dengan cangkang yang indah bahkan lebih kuat. Biaya terlalu tinggi. Berapa banyak orang yang akan membelinya? Lindong ya. 10 miliar investasi segera tersedia. Saya akan melihat Anda di masa depan. Jangan khawatir, Bos Zhao. Saya memiliki kepercayaan diri setelah mobil baru diluncurkan. Pasti akan menjual keuntungan Anda. Setidaknya beberapa kali. Hahaha. Lei Jun tidak berpikir. Bahkan jika Anda menang, masih tidak bisa mendapatkan investasi, tidak ada investasi. Cangkang menunggu kebangkrutan. Apa gunanya teknologi penelitian mandiri Anda? Pemenang terakhir adalah aku. Karena Xingye Capital tidak ingin berinvestasi, lalu aku mencari investasi lain. Lei Jun, Anda teknik ini hanya menara udara. Benar-benar keluar dari pasar yang sebenarnya. Tidak ada modal untuk berinvestasi pada Anda. Mungkin ini adalah kehidupan kita. Salah. Perusahaan mobil Shell AS adalah arah pengembangan masa depan industri otomotif. Saya akan berinvestasi dalam cangkang kecantikan. Berapa dana yang tidak dibatasi, Lei Jun? Saya akan memberikan sebanyak. Kata-kata besar. Sekarang apa kucing dan anjing dapat melakukan investasi? Pengkhianatan seperti dirimu, orang tanpa mata bisa. Kenapa aku tidak bisa? Berani tidak menghormati Bos Zhao. Kau imut dan lelah. Gadis kecil itu tidak terlalu tua. Karena Anda mengatakan Anda ingin berinvestasi dalam cangkang yang indah. Dan jangan sampai batas atas, aku akan melihat modal apa yang Anda miliki. Jika kau menipu aku akan membiarkanmu menyesali datang ke dunia ini. Teman sekelas, lama kebaikanmu, aku punya hati tapi. Gak usah sok jago krisis Meike sekarang. Gak bisa diselesain kalau gak ada dana puluhan miliar. Sok jago lu meremehin gue ya? Dana puluhan miliar di mata gue gak ada apa-apanya. Waduh. Omongannya lebih gede dari gue nih. Zhao Yatian terlalu tinggi ngehargain diri sendiri. Dengan status dan posisi lu, belum cukup buat bikin gue main-main. Si imut kebanyakan gaya, ya nyari mati lu. Bos. Stop lu, itu Swanner, pemimpin Gaoyao Capital ya. Pemimpin Gaoyao Capital Swanner. Lumayan juga pengetahuan lu. Gaoyao Capital itu yang disebut-sebut sebagai lembaga investasi terbesar di Daxia, Gaoyao Capital. Gaoyao Capital bernilai triliunan. Dengan investasi ini Meike bisa bangkit lagi. Mobil energi baru yang membawa masa depan ini. Bisa IPO. Meike selamat. Mobil energi baru buatan Daxia. Selamat, langit gak tega ninggalin gue. Meike. Wah Swanner. Lu ternyata jago banget ya. Yakin mau investasi ke gue? Tentu aja tujuan gue ke sini. Ya buat ngecek Meike sekarang. Gue puas pasti mau investasi. Bagus, selera lu bagus. Jeli banget ngevaluasi orang. Swanner beneran mau masuk ke industri mobil energi baru. Buat saingan sama Xingye Capital gue. Saingan, maaf ya. Gue gak anggap lu ada. Sebagai investor investasi lu ke Meike. Itu bodoh, lu bakal nyesel sama keputusan ini. Nona Su, gue saranin mending investasi ke Sanling. Biar kita bisa kolaborasi dan menang bersama. Investasi ke Lei Jun pasti gagal. Emang? Bener, investasi lu ke Meike itu risiko tinggi.
Gue tipe orang yang suka tantangan. Semakin tinggi risikonya semakin gue suka. Ngel banget entar lu nangis sendiri. Ya udah kita lihat aja di jalur industri mobil energi baru ini. Siapa yang bakal jadi pemenang sebenarnya Bos Sao? Tenang, kita pasti menang. Meskipun performa dan konfigurasi tidak sebaik Meike, tetapi harga kami lebih murah. Di sesi terakhir kami akan mengumumkan harga mobil baru Lin Xiao. Anda yang pertama. Mobil baru kami, setara dengan merek mewah luar negeri. Dengan performa dan konfigurasi yang maksimal. Harga hanya antara 50 hingga 60 juta. 3 guru, apakah harga ini wajar? Wajar. Mobil baru ini, dalam hal penampilan, performa dan konfigurasi, sudah setara dengan mobil kelas atas. Dan banyak teknologi canggih, sebagai daya tarik bukan hanya mobil listrik yang bagus, tetapi juga mobil dengan performa luar biasa. Jika ingin merasakan rasa teknologi yang dibawa oleh mobil listrik, posisi ini tidak mahal. Lei Jun, apa yang Anda punya untuk bersaing dengan saya di pasar? Hei, harga mobil baru Meike setidaknya harus di atas 1 juta. Dalam hal harga, benar-benar tidak kompetitif. Jika ingin perang harga tanpa rugi, hanya bisa mengurangi konfigurasi, sehingga mengurangi biaya baru, bisa mengontrol harga. Bicara, apakah Anda terkejut dengan harga saya? Sampai Anda tidak berani mengungkapkan harga mobil Meike Anda. Saya benar-benar tidak menyangka, dengan konfigurasi seburuk ini Anda menjualnya dengan harga semahal itu. Apa mahal Anda bilang harga saya? Terlalu mahal. 50 juta tidak mahal. Dengan mobil seburuk ini saya pikir bahkan 20 juta tidak layak. Anda menjualnya semahal ini, Anda merampok. Anjing, apakah Anda benar-benar mengerti pasar? Mobil saya konfigurasi, pameran mobil Jiangcheng biaya. Terlihat tinggi harga, antara 50 hingga 60 juta sudah sangat wajar. Lei Jun, Lin Xiao, benar harga mobil ini sudah sangat wajar. Anda harus tahu bahwa mobil energi baru yang dibuat oleh perusahaan mobil asing memiliki konfigurasi setinggi mobil ini. Sudah dijual seharga 80 juta. Ini adalah situasi pasar mobil energi baru. Pasar memang begitu. Maka saya akan mengubah pasar. Bicara besar. Anda sebaiknya segera mengumumkan harga mobil baru Anda, agar konsumen bisa menyerah. Semuanya definisi mobil baru kami Meike adalah mobil pertama untuk anak muda. Membuat semua orang bisa membelinya, fokus pada nilai harga. Dengan harga yang bisa diterima semua orang. Nikmati performa mobil sport jutaan. Hahaha, lucu sekali. Masih muda sudah bisa beli mobil ini. Dengan performa dan spesifikasi seperti ini, tanya dong. Mana ada anak muda yang bisa beli? Walaupun nilai plusnya tinggi, tapi harganya bisa ditekan sampai selevel mobil baru Sanling, mobil baru Meike. Walaupun harganya murah, tetap di atas jutaan. Kalau tidak ada untungnya Swaner. Orang yang kamu akui sebagai investor, bahkan tidak mengerti pasar dasar. Lei Jun, kamu berani ngomong, memang pasar mobil itu bertingkat. Kita mulai dari high-end, kenapa tidak? Harga mobil kita ini 300.000 gimana? Harga ini keren banget kan? Jual 300.000, kamu benar-benar bodoh. Kamu mau menang dari aku, malah menipu semua orang di sini. Kalau kamu berani jual 300.000, aku potong kepalaku. Kasih kamu buat pot malam Lei Jun. Jangan bercanda, mobil yang mengubah industri mobil. Bagaimana bisa dijual hanya 300.000 ya? Pameran mobil Jiangcheng ini disiarkan langsung, kamu ngomong begitu. Bukan berarti menipu konsumen. Jangan main-main ngomong yang benar, harga itu menyangkut banyak hal. Jangan ngomong sembarangan. Apa aku tidak jelas ngomongnya atau kalian tidak dengar? Aku tekankan sekali lagi, harga mobil baru ini hanya mulai dari 300.000, bukan 1 juta. Bukan 500.000, hanya 300.000. Bisa langsung bawa pulang. Kamu gila, jual cuma 300.000 pasti rugi besar. Kamu sedang bermain api, jual harga semurah itu. Mobilku tidak laku. Itu juga akan rugi. Siapa yang mau sama-sama kalah denganmu? Biaya mobil ini sudah aku kontrol walaupun harganya 300.000. Memang tidak untung, tapi untuk membuka pasar, aku rela mengorbankan keuntungan. Tidak mungkin, bagaimana bisa kamu menekan biaya? Semua teknologi mobil ini aku kembangkan dan produksi sendiri. Rantai pasokan mobil ini semua dari Dacia. Tidak pakai satupun sekrup asing. Kenapa tidak bisa ditekan? Sulit dipercaya kalau mobil ini benar-benar dijual 300.000. Pasti akan mengguncang pasar sebagai mobil saingan. Performa dan spesifikasinya tidak sebagus mobil baru Meike. Mobil baru Sanling masih dijual 500.000. Siapa yang mau beli? Lei Jun kali ini menang besar. Apa aku tidak salah dengar? Mobil baru Meike dengan konfigurasi dan performa bernilai jutaan. Ternyata hanya dijual 30 juta. Gila bener ini, gila banget. Waktu dengar mobil baru Sanling dijual 50 juta. Aku nggak bisa bayangin harga mobil baru Meike. Hatiku yang tadinya was-was udah mati Tapi waktu dengar 30 juta, hatiku hidup lagi. Mobil ini harus dibeli, besok aku jual postiku. Buat ganti mobil baru Meike serius.
Cuma 30 juta bisa dapat mobil dengan akselerasi 0 hingga 100 km per jam cuma 278 detik. Ini benar-benar ngejebak pemikiranku, aku udah mulai mengaguminya dengan kekuatannya sendiri, dia mengubah seluruh pasar energi baru keren banget. Lei Jun keren banget, ini akan jadi harapan masa depan Dacia. Industri Dacia pasti akan bangkit. Ya pasti akan bangkit. Wah, Lei Jun benar-benar hebat. Mobil setinggi ini cuma dijual 30 juta, bikin kita orang biasa bisa ngerasain sensasi nyetir mobil sport. Mas, kamu mau beli nggak? Pasti beli dong, cuma 30 juta. Udah bisa dapat mobil dengan performa di atas level jutaan. Nggak ada alasan buat nggak beli. Mbak, kamu nggak keberatan kan? Gimana ya dulu sih? Aku pasti suruh kamu beli mobil impor, tapi sekarang mobil lokal. Udah bangkit mobil baru Meike ini. Layak buat kita beli. Oke, begitu mobil baru Meike rilis, kita langsung pesan ya. Lei Jun, kamu ini bikin pasar kacau. Bikin pasar kacau kamu salah. Aku mau mendefinisikan ulang pasar selama ini. Pasar mobil dikuasai mobil asing. Aku mau pelan-pelan merebutnya kembali. Aku mau kasih tahu dunia mobil lokal kita gak kalah sama mobil asing. Kamu ini bikin aku terpojok. Hidup matimu ada hubungannya sama aku. Dulu kamu pakai cara licik buat ngancurin Meike. Pernah kepikiran gak bakal ada hari ini? Selesai. Sanlingku, warisan ratusan tahun, langsung hilang. Di tanganku langsung hilang. Payah bangun, aku udah investasi 10 miliar. Kalau bikin aku rugi, aku bunuh kamu. Zhao Yatian, tampaknya penilaianmu tidak terlalu bagus ya. Aset ratusan miliar lenyap begitu saja. Suaner, jangan terlalu senang dulu, orang Tiongkok. Tidak ada yang bodoh mobil produksi lokalmu. Hanya bisa menumpuk fitur, bahkan mobil baru Meike kalian. Harganya murah. Siapa yang percaya dengan teknologi lokal? Sebagian besar konsumen masih lebih percaya mobil joint venture, percaya teknologi asing. Baiklah, kita tunggu saja sampai mobil baru itu rilis. Lalu lihat siapa yang lebih laris. Bos Joe, apa yang Anda katakan masuk akal? Kita masih punya keunggulan, kita masih punya teknologi asing. Konsumen pasti lebih percaya pada kita. Benar, Lei Jun. Berikan teknologimu yang dipatenkan padaku. Aku akan membelinya. Apa maksudmu? Kamu ingin membeli teknologi Lei Jun? Ada masalah apa dalam bisnis? Teknologi yang bisa menghasilkan uang adalah teknologi yang bagus. Tidak mengenal batas negara. Lindong Shimizi yang kamu andalkan sekarang malah ingin membeli teknologi Tiongkok kita. Bukan kamu, bukankah ini berarti kamu mengakui teknologi MU tidak sehebat teknologi Lei Jun? Memang teknologi mereka lebih maju. Kita tertinggal, kamu baik-baik. Berputar-putar, ternyata aku yang jadi badut. Sekarang bahkan keunggulan melawan Meike sudah hilang, Bos Sao, kita benar-benar tamat. Coworkin harganya. Kamu dilirik oleh pabrikan mobil asing. Kamu seharusnya merasa terhormat. Aku tidak menjual. Aku bersedia membayar 1 miliar. Kamu masih tidak mau menjual, aku beritahu kamu. Jangan karena konflik tadi. Kamu menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Lei Jun, jangan emosional, ini adalah peluang bisnis besar. Kesempatan bisnis yang besar. Non benar. Ini adalah biaya paten. Sen siap tahun akan membawa kentangin bagi Mike. Tidak kurang dari 1 miliar. Jangan bicara 1 miliar. Bahkan 10 miliar pun aku tidak akan menjual. Ini adalah teknologi riset Tiongkok. Bagaimana mungkin aku memberikannya pada orang asing? Anakku hebat sebagai orang Tiongkok. Tidak boleh melakukan hal yang merugikan kepentingan Tiongkok. Bajingan, kamu harus berpikir matang-matang. Kalau kamu tidak setuju untuk menjual, aku akan menggunakan semua sumber daya untuk memblokirmu dan membuat Meike kesulitan bergerak licik dan tidak bermoral. Kalau kamu berani bersenggla sekre jujur, bermain curang di sini, apa itu keberanian? Haha, orang Dacia yang lemah. Apa hakmu untuk bersaing secara adil dengan kami? Negara yang lemah akan diintimidasi dan tertinggal, akan dipukul. Apakah kamu mengerti prinsip ini? Siapa yang berisik di Dacia? Mengintimidasi orang Dacia di wilayah Dacia. Kamu sangat berani. Apakah kamu pikir kami masih seperti 100 tahun yang lalu? Negara yang kamu intimidasi. Apa kamu ini berani melawan aku? Tidak tahu kalau aku adalah tamu kehormatan Dacia. Tamu kehormatan Dacia. Kurang ajar. Apakah kamu pantas menjadi tamu? Kenapa aku merasa kedua orang ini agak familiar? Oh, aku ingat, mereka adalah Xia Tianxiang dan Lian Ping, seorang adalah anggota Akademi Sains. Seorang adalah komandan Dacia. Apa pameran mobil Jiangcheng ini sampai mengganggu kedua orang ini? Profesor Xia, Komandan Li. Senang bisa bertemu kalian di sini. Ini adalah kehormatan bagi saya. Kalau kami tidak datang, orang asing ini akan menginjak-injak orang Dacia. Kami datang ke sini untuk menemui seorang pemuda berbakat, tapi tidak menyangka
Yang pertama kali kami lihat adalah orang asing ini. Berkata senaknya di sini, kalian sebagai anak Daxia. Bagaimana bisa membiarkannya mengintimidasi orang? Tentu saja tidak mungkin kedua orang tua. Ada sedikit kesalahpahaman orang ini. Adalah ahli teknologi asing yang kami undang tadi. Hanya menargetkan pesaing bisnis kedua orang tua. Di tempat ini yang bisa disebut pemuda berbakat. Hanya bos muda dari perusahaan mobil Sanling Bos Lin. Lindong cepat sapa. Kalau bisa mendapatkan dukungan dari kedua orang tua itu, cukup membuatmu di Daxia. Langsung naik ke atas. Saya Lindong menghormati Profesor Xia Komandan Li Pemeda. Kamu juga termasuk pemuda yang berbakat. Tapi kami datang ke sini. Targetnya bukan kamu. Profesor Xia bercanda di tempat ini. Masih ada anak muda yang lebih hebat dariku. Lau Xia jangan berbelit-belit. Kami datang ke sini untuk mencari Lei Jun. Lei Jun lagi sampah ini apa haknya? Mendapat perhatian dari kalian berdua. Apakah kalian salah Lei Jun ini? Patutkah kalian datang jauh-jauh ke sini? Tentu saja Lei Jun. Meletakkan dasar perkembangan industri mobil energi baru di Xia. Dia adalah jenius penelitian yang pantas di Xia. Cao Yatian, rencanamu salah. Lindong yang kamu pilih hanyalah seorang pengusaha biasa. Bagaimana bisa mendapat perhatian resmi dari Xia? Lei Jun yang saya pilih selalu memberikan kejutan. Lei Jun, kenapa begitu hebat? Lihat bos Zhao marah. Kamu bilang kenapa pandangannya begitu buruk, ada permata di depan. Tapi dia memilih batu. Salahku. Tidak mendapat pengakuan dari bos Zhao berarti saya masih kurang hebat. Tidak mungkin kalian berdua pasti tertipu Lei Jun ini, bukankah dia hanya membuat mobil listrik? Bagaimana bisa dia menjadi jenius penelitian? Benar kalian berdua. Apakah kalian salah paham? Haha. Saya belum sampai tahap pikun. Di mata kalian ini hanya sebuah mobil listrik yang lebih canggih, tapi di mata saya, dia adalah kristalisasi industri masa depan. Mutiara mahkota bagi Xia. Harta teknologi yang tak terbatas. Pantas disebut Nikola Tesla-nya Xia, bahkan mendapat pengakuan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Xia cukup untuk menunjukkan hasil penelitian Lei Jun ini. Memiliki nilai yang sangat besar. Anak ini malah mencuri kata-kataku. Bos Zhao, kali ini kita benar-benar gagal. Semua karena kamu yang tidak berguna. Saya benar-benar buta. Memberikan investasi miliaran padamu. Profesor Xia, terima kasih atas pengakuanmu. Ini adalah kehormatan besar bagiku. Hahaha, saya bisa memberimu kehormatan yang lebih besar. Lei Jun, sekarang saya sebagai Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Xia secara resmi mengundangmu untuk bergabung dengan Akademi. Apakah kamu bersedia? Apa Profesor Xia? Apakah kamu salah? Akademi Ilmu Pengetahuan Xia ini adalah lembaga penelitian tertinggi di negara ini. Apa ini kucing dan anjing? Semuanya direkrut ke sini. Tindakan saya harus menjelaskan padamu. Diam. Apa ini? Kamu berani mempertanyakan Profesor Xia? Kamu benar-benar tidak berguna. Seandainya kali ini di pameran mobil kau menang taruhan, mana mungkin ada urusan Lei Jun. Aku juga ingin menang, tapi aku tidak bisa. Yang menolong diri sendiri akan ditolong oleh langit kekayaan yang melimpah ini. Akarnya Giliran Lei Jun terpilih sekra istimewa Masuk K Akademi Sains. Ini adalah kehormatan yang sangat besar. Membanggakan keluarga Nak. Kamu adalah kebanggaan keluarga Lei kami. Tunggu apa lagi, cepat terima. Maaf Profesor Xia, saya menolak. APA, Lei Jun, kamu sudah yakin? Begitu menolak. Sulit untuk bergabung lagi, bodoh sekali. Ini kesempatan langka, bagaimana bisa kamu menolak? Jangan bercanda, kamu tahu apa artinya bergabung dengan Akademi Sains. Profesor Xia, pertama-tama terima kasih atas pengakuan Anda. Tapi memang saya tidak tertarik, saya ingin terus di bidang yang saya kuasai. Sudahlah, kalau kamu tidak mau tidak dipaksa. Kamu bisa tenang dan berani lakukan apa yang kamu mau. Ingat, semua reaksioner adalah macan kertas. Kalau ada yang berani menghalangimu dan menggunakan berbagai cara untuk menyakitimu, saya Xia Tianxiang yang pertama tidak akan setuju. Dan saya juga panggil orang. Usir orang asing ini dari Daxia. Jangan biarkan dia melangkah lagi ke dalam wilayah Daxia. Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Lindong, saya adalah pendukung teknologimu. Kamu tidak bisa mengabaikanku. Kalian orang Daxia. Saya pasti tidak akan membiarkan kalian. Tunggu hukuman dari negaraku, bawa pergi. Sangkat menyuaskan Ali asing bagaimana? Bukan tetap meminta Lei Jun membeli teknologi buatan Daxia. Saat era muda, saya masih punya permintaan, harap kamu bisa menerima. Profesor Xia, saya katakan. Saya sangat penasaran dengan teknologi yang kamu gunakan di mobil ini. Bisakah inti teknologinya juga saya pelajari? Saya bisa membiayai pembeliannya. Profesor Xia, Anda terlalu sopan. Sama sekali tidak perlu. Bodoh, apa maksudmu? Ini kesempatan untuk mengabdi pada negara, kamu mau menolak? Lei Jun, kamu agak keterlaluan. Profesor Xia baru saja membantumu, begini caramu membalasnya. Sudahlah, permintaan saya memang terlalu banyak. Menyulitkan saudara muda Profesor Xia, Anda salah paham.
Maksudku membeli tidak perlu karena aku memutuskan untuk membagikan teknologi ini secara terbuka di Dacia. APA, kau akan membagikan teknologi ini secara terbuka? Artinya seluruh Dacia. Semua perusahaan mobil bisa menggunakannya. Ya, Apa kau gila? Kau akan membagikan semua teknologi secara terbuka? Lalu di mana keunggulan perusahaan mobil Meike kita? Bagaimana kita bisa bersaing dengan perusahaan mobil lain? Benar nak, kau tidak boleh melakukan hal bodoh seperti ini. Tidak masuk akal, kau terlalu tidak masuk akal, Lejon. Aku sarankan kau mempertimbangkannya lagi. Ini bukanlah strategi bisnis. Ini adalah tindakan amal teman. Mengapa kau melakukan ini? Ini tidak memberikan manfaat apapun bagimu. industri mobil energi baru Dacia baru saja dimulai dan sedang dalam tahap perkembangan pesat. Hanya mengandalkan satu perusahaan mobil Meike untuk bangkit sangat sulit dan satu perusahaan yang mendominasi. Tidak baik dan tidak benar. Aku ingin ada persaingan yang sehat. Dacia yang besar ini penuh dengan talenta. Hanya dengan kerja sama semua pihak industri mobil energi baru Dacia benar-benar bisa bangkit. Teman Leijun di usia muda sudah memiliki visi dan hati yang begitu besar. Aku sangat kagum. Tidak kusangka kau yang dulu dikenal sebagai anak manja, memiliki rasa cinta tanah air yang begitu besar. Bagus sekali berbagi teknologi. Persaingan sehat membangkitkan Dacia. Kata-katanya penuh semangat, setiap kalimat menggugah. Menyentuh jiwa hahaha. Tuan yang mulia. Teman, terimalah penghormatan dariku. Hei, Tidak boleh. Bos Zhao, kita diselamatkan. Leijun membagikan teknologi mobil listrik, kita juga bisa menggunakannya. Benar, lihatlah si sampah itu ternyata orangnya baik. Tidak bisa lagi menyebutnya sampah Tuan Lei, ya benar-benar. Kita tidak boleh lagi membuat Tuan Lei marah. Kalau tidak kita akan mendapat masalah. Kalian berdua yang suka memuja barat. Ingin menggunakan teknologiku? Tidak mungkin. Leijun. Hahaha. Tuan Lei, kau tidak boleh seperti ini. Kami juga orang Dacia, mengapa tidak bisa menggunakan teknologi kalian? Siapa saja bisa pakai, cuma kalian yang nggak bisa. Kehidupan sebelumnya. Karena kalian ayahku bunuh diri dengan melompat dari gedung. Kalau nggak kembali ke masa lalu, gimana bisa menyelamatkan ayahku? Kamu jangan sombong, punya teknologi emang kenapa? Nggak pakai yang nggak pakai tanpa teknologi Meike kalian. Aku nggak percaya saling nggak bisa jalan. Bos Zhao beneran nggak bisa jalan. Tanpa teknologinya, apalagi 10 miliarmu. Ditambah 10 miliar lagi pun pasti bangkrut. Semua ini karena kamu si sampah, aku udah investasi 10 miliar. Kamu harus bikin saling jadi besar dan kuat. Siapa suruh kamu nggak punya visi, nggak investasi Leijun, malah investasi aku? Kamu masih ngomong, kamu datang sini. Teman muda Leijun, aku juga harus pergi, ada apa? Hubungi aku aja. Terima kasih Pak Xia. Leijun, sekarang kasih aku si investor ini penjelasan. Aku udah investasi ratusan miliar, kamu malah buka semua sumber daya. Bagaimana kita bisa untung? Lihat lebih jauh ke depan. Walaupun aku nggak buka sumber daya seiring perkembangan zaman, banyak perusahaan mobil dan teknologi akan kembangkan teknologi seperti ini. Sekarang aku buka sumber daya cuma mempercepat perkembangan pasar energi baru. Yang aku mau hasilnya. Investasi itu buat untung, bukan buat amal. Aku tahu kamu investasi ke aku. Bukan ke teknologi ini, di masa depan aku bisa kembangkan lebih banyak teknologi baru dan kalau Meike cuma bikin mobil, jalur bisnisnya terlalu sederhana. Kamu mau ngapain lagi? Siklus pasokan mobil energi baru. Asal kita bisa kuasai pasokan seluruh Tiongkok, bahkan seluruh dunia, asal bikin mobil energi baru. Harus beli peralatan dari kita. Nanti lebih untung dari jual mobil. Masuk akal, nggak nyangka. Kamu lumayan pinter bisnis, tapi yang paling aku peduli sekarang kapan mobil baru keluar, aku udah nggak sabar. Pengen beli mobil baru. Iya, aku juga pengen beli sama aku. Kayak dulu Kiabushi luncurkan ponsel buah. Mengubah industri ponsel mobil barumu. Pasti akan mengubah industri mobil, aku juga harus beli. Kali ini harus dukung mobil domestik. Kinerja dan konfigurasi ini terlalu menarik ya. Semuanya tenang, kami akan meluncurkan metode pembelian baru, semua orang dapat memesan terlebih dahulu. Kami akan melakukannya sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Prioritas mobil jika tidak. Kapasitas produksi pabrik mobil kami terbatas. Mungkin butuh beberapa bulan untuk memesan mobil terlambat. Aku memesan satu. Aku akan datang dulu. Saya ingin membeli satu. Saya mau beli dulu, saya beli dulu, saya beli dulu. Bossu, berita terbaru. Sanksi pada cangkang as untuk membatasi cangkang as. Pembangunan di seluruh dunia. Apa yang begitu cepat? Cangkang kecantikan baru saja dimulai. Pukulan yang menghancurkan. Ini sudah berakhir, saya tidak berharap sanksi datang begitu ganas. Bagaimana seharusnya bisnis ini dimulai?
Orang asing sialan ini memiliki kesempatan untuk bernapas. Jangan menunjukkan kepada kita bahwa industri mobil musim panas kita akan naik. Lakukan saja ini. Jangan panik tentang blokade Amerika Serikat. Ini berdampak tetapi tidak banyak berpengaruh selama kita menyerah. Pasar di negara beras itu bagus jika dia ingin teknologi. Benar-benar mustahil untuk mencubit leher saya. Semua adalah teknologi yang dikembangkan sendiri atau bisa menembus blokade negara. Bagus sekali. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Miguogo melompat dari dinding. Aku takut mereka tidak berpikir kita bisa menembus blokade begitu cepat. Cangkang kecantikan ingin mandi api dan kelahiran kembali harus dihancurkan. Aku ingin orang-orang yang menunggu untuk melihat lelucon. Munculnya industri energi baru di musim panas saya sudah tak terbendung. Apa yang akan kau lakukan? Ayah semua teknologi mobil baru ini. Di dalam dis ini kau menggunakan Gaoyao Capital menginvestasikan uang untuk mendirikan pabrik, mendirikan pusat lead bank untuk produksi massal. Pengiriman untuk pesanan yang telah ditentukan konsumen. Bagaimana dengan kamu? Selanjutnya saya akan berinvestasi dalam pengembangan mobil baru. Saya akan debut dengan mobil baru di pameran mobil internasional 6 bulan kemudian. Lei Jun ini cara yang bagus untuk melakukan pra-pembelian mobil di muka. Bahkan jika kapasitas tidak mencukupi Anda, dapat menjual mobil terlebih dahulu. Dana dikumpulkan dan dikembalikan. Belum lagi likuiditas yang cukup. Masih dapat meningkatkan harapan konsumen. Tentu saja Cangkang telah mengumumkan bahwa mobil saya telah masuk. Tahap produksi saya sudah mengunci pesanan saya, juga sudah memesan. Sekarang saya sangat menantikan mobil ini. Sekarang Porsche saya. Saya bahkan tidak ingin melihatnya. Benar-benar produk kuno hahaha. Mobil ini lebih baik, tentu saja baik diterima. Hei suami, sudah dipesan? Sudah selesai dipesan, 2 bulan lagi bisa dikirim. Sangat menantikan mobil ini dikendarai. Hasty akan membagikan. Dulu merasa malu mengendarai mobil domestik. Sekarang bangga mengendarai mobil domestik. Zaman sudah berubah, industri mobil kita benar-benar bangkit. Mr. Lin, penjualan mobil baru kita sangat buruk. Seminggu ini tidak terjual 10 unit. Buat acara diskon. Tetap tidak laku bahkan jika harganya sama dengan mobil baru Meike. Tidak ada yang membeli. Sial semua karena Lei Jun, kalau bukan karena dia. Mobil baru kita tidak akan sulit dijual. Mr. Lin, sejujurnya mobil baru Meike memang lebih canggih dari kita. Banyak karyawan kita sudah memesan 1 unit, ingin mencoba. Tidak boleh umumkan ke seluruh perusahaan. Siapa yang berani membeli mobil pesaing saya akan memecatnya. Halo, apakah ini Meike Company? Layanan pelanggan resmi? Saya hanya ingin bertanya mobil baru saya. Kapan bisa dikirim? Oh, baik. Mr. Shimizu Amerika. Blokade terhadap teknologi Meike telah dimulai, tetapi sejauh ini efeknya tidak begitu baik. Mengapa tanpa pasokan dari Amerika? Lei Jun masih bisa terus memproduksi mobil energi barunya. Ya, semua suku cadang mobil yang digunakan Meike, semua dari Tiongkok. Apa? Pasokan Amerika tidak bisa menjatuhkan Meike. Maka mari mulai dari chip sanksi. Produsen yang menyediakan chip. Baik, saya akan mengajukan permohonan. Lei Jun mengancam kepentingan Amerika. Meike tidak akan bertahan. Pemerintah Tiongkok tidak bisa melindungimu. Atasan memerintahkan kita harus melakukan segalanya untuk mengembangkan mobil energi baru yang lebih canggih. Baik, saya akan menyiapkan sebuah mobil. Kembali ke Tiongkok. Merebut pasar mereka. Selama performa dan konfigurasi kita melebihi mobil baru Meike. Nanti orang-orang bodoh itu, orang-orang Daxia, akan membeli mobil impor kita di dalam hati mereka. Memuja barang asing. Bos Su, kabar baik. Mobil baru Meike sudah dibuka untuk pemesanan. Selama seminggu pemesanan tinggi, sudah melebihi 100.000 unit. Menciptakan rekor penjualan mobil. Baik, Paman Lei. Selanjutnya tolong kerahkan usaha kalian. Berjuang untuk meningkatkan kapasitas produksi secepat mungkin. Kirimkan 1 persatu mobil baru ke tangan konsumen. Bos Su, jangan khawatir. Pabrik beroperasi 24 jam tanpa henti. Meningkatkan kapasitas produksi sepenuhnya. Baik, mobil baru Meike sebagai mobil murni produksi Daxia. Mobil energi baru telah memenangkan pertarungan yang indah. Hahaha. Bos Su, tidak baik Amerika meningkatkan sanksi terhadap kita, mulai membatasi pasokan chip. Apa? Chip adalah inti dari interaksi mobil. Tanpa chip kita tidak bisa memproduksi. 1 mobil baru pun tidak bisa dibuat. Paman Lei, berapa banyak chip yang kita simpan sekarang? Hanya sekitar 200.000. Tidak cukup jauh dari cukup melihat penjualan mobil baru saat ini akan segera melebihi 200.000 unit. Sial, masih dihambat oleh orang asing. Apakah ada solusinya? Teknologi lain masih bisa, tapi chip memang tidak ada cara. Daxia kurang dalam persiapan teknologi di bidang ini. Mulai sangat terlambat, dan pembuatan chip adalah industri yang pada teknologi sangat kompleks. Lei Jun mana?
Datang ke kantor Bos Su. Banyak bajingan ini. Sangat licik. Apakah tidak ada cara lain? Jangan khawatir, ada saya di sini. Semua kesulitan adalah harimau kertas. Karena Amerika menghambat saya. Membatasi pasokan chip. Maka saya akan mengembangkan chip sendiri. Apa mengembangkan chip sendiri kamu yakin? Ini adalah proyek yang sangat besar dan rumit. Saya tahu, jadi kita perlu membentuk tim penelitian yang besar, menginvestasikan dana yang besar. Proses ini sangat panjang, mungkin 10 tahun. 20 tahun, tapi ini adalah Daxia saya. Jalan keluar dari sanksi asing. Adalah jalan yang harus ditempuh untuk kebangkitan negara besar. Baik, saya akan mendukung sepenuhnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang diinvestasikan, kita harus membuat litografi machine dan chip kita sendiri. Tidak lagi bergantung pada Pada orang era lain. ini perkembangan chip belum begitu canggih. Mempercepat kecepatan pengembangan chip domestik. Untuk sistem mobil itu sudah cukup. Kita harus mempercepat pengembangan chip domestik dan penelitian mandiri. Dengan adanya U8 ini di pameran mobil internasional, pasti akan mengalahkan semuanya. Saya ingin melihat bagaimana kalian orang asing bisa menjatuhkan sanksi pada saya. Perkembangan industri Daxia. Lei Jun, saya dengar pameran mobil internasional ini mendapat perhatian dari seluruh dunia, dan saya juga mendengar mobil baru yang dikembangkan oleh perusahaan mobil Amerika diklaim sebagai SUV listrik terkuat di dunia. Benarkah itu? Kebetulan sekali. Mobil baru yang saya kembangkan juga yang terkuat di dunia. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan perusahaan mobil Amerika? Tentu saja mobil yang saya buat ini, baik performa maupun konfigurasinya, adalah yang paling canggih di dunia. Bicara besar orang Daxia yang bodoh. Kamu berani datang ke pameran mobil internasional. Kali ini saya akan membuatmu malu. Si misi kemarin sudah kena tamparan, belum cukup ya? Masih berani menantang Daxia. Menantang. Daxia belum pantas. Di pameran mobil internasional. Ini adalah pameran mobil. Kamu ingin membandingkan dengan mobil kami. Hanya sampah. Kamu salah, mobil baru yang saya kembangkan akan menjadi yang paling menonjol di pameran mobil internasional ini. Lucu, kamu pikir kamu ikut pameran mobil kecil. Di tingkat internasional, tidak ada yang ingin memperhatikan kalian. Mobil Daxia. Mari kita lihat nanti. Mengapa tidak ada orang di pameran mobil? Pameran mobil internasional, apakah mereka tidak tertarik dengan mobil kita? Tidak, orang-orang berkumpul di stand Daxia. Terutama di sekitar stand Meike penuh dengan orang. Apa? Katanya mobil baru yang diluncurkan oleh produsen mobil Meike lebih canggih dari yang dipamerkan di pameran mobil Jiangcheng sebelumnya. Bahkan lebih canggih lagi. Sekalipun lebih canggih, pasti tidak bisa mengalahkan mobil baru kita. Segera dimulai sesi pengenalan produk. Setelah konfigurasi dan performa kita terungkap, konsumen-konsumen ini pasti akan kembali untuk melihat mobil kita. Ayo kita pergi. Wah, ada apa ini? Meike meluncurkan mobil baru lagi, desainnya masih secantik ini. Bahkan lebih gagah. Kali ini diundang untuk menghadiri pameran mobil ini, tidak pernah terbayangkan. Stand pameran mobil Daxia bisa dikunjungi oleh begitu banyak orang asing, terutama stand pameran mobil Meike. Semuanya orang asing ya. Sungguh membanggakan pemandangan ini. Menggambarkan mobil energi baru buatan dalam negeri. Melihat orang-orang asing ini berdiri di depan stand Daxia. Pemandangan ini seperti kejayaan dinasti Tang. Terbayang di depan mata bekerja di industri mobil. Selama bertahun-tahun baru pertama kali melihat pemandangan seperti ini. Dulu mobil buatan dalam negeri selalu mengikuti mobil joint venture. Sekarang sebaliknya, orang asing mengikuti produsen mobil dalam negeri. 30 tahun berlalu. Mobil Daxia dikunjungi oleh seluruh dunia. Kalau dulu tidak berani membayangkan. Saya sangat ingin tahu tentang performa dan konfigurasi SUV baru Mike saya yakin Lei Jun. Pasti akan mengejutkan dunia ya, benar. Ayo kita lihat. Halo, bagaimana pendapat Anda tentang mobil yang dipamerkan oleh Daxia di pameran mobil ini? Hebat sebelumnya. Saya pikir teknologi Daxia cukup tertinggal. Tapi melihat langsung sangat menakjubkan. Inilah masa depan industri otomotif. Apakah Anda akan membeli mobil energi baru Daxia? Pasti akan membeli. Saya adalah seorang insinyur di sebuah produsen mobil-mobil energi baru Daxia. Memiliki banyak hal yang patut kita pelajari. Menghadiri pameran mobil ini, hasil terbesar saya adalah melihat mobil energi baru Daxia. Terima kasih.
Mobil kali ini, dibandingkan dengan mobil buatan dalam negeri sebelumnya, saya sangat suka baik dari segi desain, interior maupun performa. Saya merasa ada peningkatan besar dibandingkan dengan sebelumnya. Yang paling saya suka dari mobil ini, ruangannya cukup luas, kursinya nyaman, duduknya juga sangat nyaman. Spasi dan kenyamanannya ya. Ya, Untuk mobil ini menurut Anda berapa kisaran harganya? Berapa kisaran yang bisa Anda terima? Sekitar 40 hingga 50 juta. sekitar 50 juta. Keadaan berubah. Sungguh mengharukan dulu. Kami juga seperti ini. Melihat teknologi tinggi luar negeri sekarang. Situasinya sudah berbalik. Berani mengubah dunia. Dulu Jenderal Liu ditahan di luar. Melihat kapal induk asing, tatapan iri itu masih terbayang. Membuat sedih sekarang orang asing datang belajar. Teknologi kita saat ini akhirnya tiba. Bangkitnya zaman keemasan seperti yang Anda harapkan. Selanjutnya mari kita sambut pakar teknologi Shimizu, memperkenalkan mobil baru perusahaan. Terima kasih. Hari ini, sebuah SUV besar listrik. Ini akan menjadi SUV paling canggih di dunia. Baik dari segi performa, komponen, investasi teknologi. Semua yang terbaik di dunia. Bicara besar sekali. Kamu sudah lihat apa sih mobil apa ini? Berani bilang SUV terkuat. Kamu mungkin salah paham dengan kata terkuat. Lei Jun, kamu sombong apa? Tunggu saya jelaskan performa dan konfigurasi mobil baru ini. Pasti akan membuatmu terkejut. Saya memang suka terkejut. Lei Jun, kamu yakin bisa menang melawan Shimizu? Ini kan pameran mobil internasional, banyak orang asing yang melihat. Kalau kamu kalah, malu dong. Tenang, saya akan membuatnya tahu. Apa itu SUV terkuat sejati? Semangat, saya mendukungmu. Kalahkan orang asing ini, buat mobil listrik Dacia. Bangga di pameran mobil internasional. Nikola Tesla, dari Dacia. Saya mengagumimu seperti Barat mengagumi Yerusalem. Harus memberikan kebanggaan untuk Dacia. Semua dengarkan saya. Saya ingin Anda menjadi saksi. Berani bertaruh dengan saya. Mau bertaruh bagaimana? Jadi hari ini, kita bandingkan mobil kita berdua. Jika mobil baruku memiliki performa dan konfigurasi, serta teknologi yang lebih unggul dari mobil barumu, maka kamu harus berlutut di depan umum dan mengakui bahwa mobil energi baru Sia adalah sampah. Jika aku kalah, aku akan berlutut dan mengakui bahwa mobil energi baru Sia memimpin dunia. Lei Jun, jangan bertaruh dengannya. Orang asing ini sangat licik jika kita kalah. Yang memalukan adalah Sia. Betul, harga diri pribadi mungkin kecil, tapi harga diri negara tidak boleh hilang. Percayalah padaku. Aku menerima taruhan ini. Berhati-hatilah, benda tak berperasaan ini jelas ingin menjatuhkanmu. Jangan bertindak gegabah. Apa kamu tahu apa akibatnya? Kalau kita mempermalukan Sia, kita adalah orang berdosa. Dan reputasi serta citra perusahaan otomotif Meike akan hancur. Tenang saja, teknologi industri mobil energi baru Sia kita pasti akan memimpin dunia. Bukan hanya industri ini, setiap sektor negara kita terus berinovasi dan melampaui. Ingatlah kata-kataku di masa depan Sia kita. Bukan bangkit tapi kebangkitan kembali. Kebangkitan kembali, hahaha. Negara Sia kalian selama ratusan tahun telah menjadi bulan-bulanan. Sekarang di museum-museum negara lain masih ada bukti kemenangan kami negara Sia yang lama ini. Bagaimana bisa bicara soal kebangkitan kembali? Hanya melihat 100 tahun belakangan. Itu hanya menunjukkan betapa dangkal wawasanmu. Sia kita memiliki ribuan tahun. Sejarah budaya pernah beberapa kali berdiri di puncak dunia. Semua negara datang untuk memberi penghormatan. Dengan kebangkitan kembali Sia di masa depan, negara-negara itu akan mengembalikan semua benda bersejarah kepada kita. Angan-angan hari ini, aku akan menginjakmu. Untuk membuktikan bahwa Sia kalian tetap negara yang tertinggal dan lemah. Lei Jun, kamu harus menang, harus membanggakan negara. Sekarang kamu tidak hanya mewakili dirimu sendiri atau Meike. Kamu mewakili Sia. Di era sekarang, tak ada yang bisa menindas Sia kita. Mobil SUV listrik murni terbaru yang dikembangkan oleh perusahaan kami. Koefisien hambatan angin pada desain eksteriornya kami capai di angka 0,24. Sisi baterai, jarak tempuh 700 km. Cepat isi hanya 1 jam, gitu aja. Gue kira ada yang lebih hebat. Ini teknologi jelek, belum sebagus yang dibuat Lei Jun sebelumnya. Mobil itu lebih canggih, bahkan belum sebagus mobil Lei Jun yang sebelumnya. Teknologi lebih canggih, kamu berani sombong di sini, berani taruhan sama Lei Jun. Nggak tahu malu kalian berdua badut di sini. Kenapa buru-buru? Kalau mobil baru ini cuma punya teknologi segini, gue bakal promosiin. Selanjutnya ini baru mobil listrik.
Teknologi intinya mobil baru ini pakai 3 motor penggerak. Total tenaga bisa mencapai 85 tenaga kuda. Bisa menghasilkan lebih dari 1000 Newton. Torsi puncak dengan berat mobil 24 ton. Dalam kondisi ini, akselerasi 0 hingga 100 km per jam. Bisa 46 detik. Apa 46 detik? 785 tenaga kuda. Akselerasi 0 hingga 100 km per jam 46 detik. Gue belum pernah di model SUV. Lihat performa yang sebegitu menakutkan berdasarkan performa. Bahkan di dunia SUV, bisa mengungguli yang lain. Bahkan dibandingin sama supercar nggak kalah. Ini nggak mungkin nggak cuma itu. Di sistem kemudi otomatis dan kabin pintar, kita tambahin fitur navigasi bantu. Bisa operasi otomatis penuh di jalan tertutup. Nggak perlu pemilik mobil mengambil alih. Ini SUV ukuran sedang terbaik kita. Mobil berperforma tinggi dengan banyak teknologi baru. Pasti bakal bikin konsumen tergila-gila. Daxia bisa apa dibandingin sama kita? Kayak apa? Parkir otomatis. 360 derajat kamera, gue punya yang lain. Fitur suspensi variabel penutup listrik. Sistem kontrol pengenalan suara, dan teknologi lainnya. Sudah jadi standar di mobil baru gue. Konfigurasi mewah kayak gini. Benar-benar unggul jauh mobil bagus. Di seluruh pasar mobil SUV. Ini pasti karya terbaik bahkan memimpin. Inovasi di dunia SUV mewah. Lei Jun, kenapa kamu diam aja? Kamu tidak dengar sikap orang-orang Dacia ini. Mereka semua sudah terkesima. Lei Jun, kalau kamu tidak percaya diri, aku bisa cari cara untuk menghentikan taruhan ini. Hentikan? Tidak perlu, tidak ada gunanya. Kasih muka pada orang asing ini badut kecil. Di mataku dia belum berbahaya. Semangat, aku percaya padamu. Pastikan kamu membawa kehormatan untuk Dacia. Tidak akan menyerah sampai melihat peti mati masih berani bicara besar. Kamu tahu performa dan spesifikasi mobil baru ini di pameran mobil ini. Kamu akan membuat Dacia kehilangan muka dan harga diri. Buatan Meike. SUV besar ini adalah yang terkuat di dunia. Mobil ini akan mendefinisikan ulang konsep mobil pintar. Terkuat di dunia. Mendefinisikan ulang mobil pintar? Bualan apa ini? Dacia begitu tertinggal. Apa hakmu bicara seperti ini? Mobil ini menggunakan teknologi hybrid bensin listrik, jarak tempuh total lebih dari 1000 km. Hanya perlu setengah jam untuk mengisi daya. Volume tangki bensin 5 liter. Aku kira teknologi baru apa? Ternyata hybrid bensin listrik. Teknologi ini sudah ada sejak abad lalu. Memiliki dan menggunakan adalah dua hal berbeda. Dalam hal performa, dilengkapi dengan penggerak 4 motor. Tenaga kuda mencapai 119. Bisa menghasilkan torsi puncak 1200 Newton. Torsi puncak. Dengan berat mobil 35 ton. Akselerasi 0 hingga 100 km per jam. Hanya 36 detik. Ini tidak mungkin, ini benar-benar melampaui mobil baru kita. Terlalu cepat. Ya Tuhan, apa artinya ini? Mobil 35 ton. Akselerasi 0 hingga 100 km per jam hanya 36 detik. Sulit dipercaya, penggerak 4 motor. Bahkan lebih banyak motor dari Shimizu. Dan masih hybrid bensin listrik. Performanya terlalu kuat. Tentu saja mobil ini. Harganya pasti tidak murah. Berapa harganya? Dalam 10 juta. Mobil paling mewah selanjutnya. Saya umumkan satu-satunya di dunia. Paling canggih. Teknologi baru yang revolusioner datang. Lei Jun tidak pernah mengecewakan. Dia yakin pasti telah mengembangkan teknologi baru yang memimpin dunia. Memang jenius penelitian. Kecepatan mengembangkan teknologi baru terlalu cepat. Pertama, revolusi industri mobil. Sistem penggerak 4 arah dengan 4 motor sebagai inti. Kontrol torsi 4 roda independen. Memiliki kecepatan respon cepat. Akurasi pengenalan tinggi. Bisa melintasi medan kompleks seperti jalan datar. Dan berdasarkan teknologi ini, mobil ini bisa berputar di tempat. Berputar di tempat bagaimana mungkin? Luar biasa sistem ini. Benar-benar teknologi revolusioner. Tidak menyangka dalam hidup saya bisa melihat teknologi baru seperti ini. Mobil ini juga memiliki fungsi mengambang darurat. Bisa mengambang 30 menit dan bisa berjalan normal. Serta kontrol arah angin. Apakah ini fungsi amfibi legendaris? Oh my god, terlalu kuat.
Satu lagi teknologi canggih satu-satunya di dunia. Satu-satunya seperti kata Lei Jun. Ini SUV terkuat di dunia. Tidak ada tandingannya. Bagaimana konfigurasi dan performa mobil ini? Bisa mengalahkanmu jika tidak. Saya masih punya. Apa kamu masih punya benar? Mobil ini juga punya fungsi night vision infrared. Sangat meningkatkan keamanan berkendara malam pemilik. Juga punya fungsi komunikasi satelit. Informasi lokasi di daerah tanpa sinyal juga bisa menggunakan komunikasi satelit. Menghubungi bantuan luar. Juga punya fungsi drone on board. Tidak hanya bisa menghibur dengan drone tapi juga bisa fungsi deteksi jalan. Mencapai kolaborasi darat-udara. Sudahlah, aku sudah kalah. Kalah dengan hati yang tulus. Kalau begitu kapan kamu akan menepati janjimu? Aku mengakui mobil energi baru dari Dacia. Memimpin dunia tidak jauh lebih unggul. Mobil baru ini benar-benar membuatku melihat. Kebangkitan industri otomotif Dacia adalah puncak dari industri otomotif. Tidak perlu menunggu masa depan, sekarang sudah bisa memimpin dunia. Perkembangan industri otomotif kita menang. Dacia menang saat ini. Industri otomotif Dacia kita terkenal di seluruh dunia. Lei Jun, kamu adalah pahlawan Meike, juga pahlawan Dacia Tuan Lei Jun. Selamat, Anda memenangkan taruhan. Ada yang ingin Anda katakan? Sejarah di pameran mobil ini terulang kembali 30 tahun yang lalu. Teknologi kita tertinggal jadi. Kita datang dengan sikap hormat untuk belajar ke luar negeri, karena hanya mobil mereka yang bagus. Selama bertahun-tahun aku selalu berpikir kapan Dacia kita bisa membuat mobil seperti ini. Mengundang distributor dan media asing untuk melihat mobil yang kita buat. Untuk ini generasi demi generasi kita telah berusaha keras. Ayahku adalah salah satunya. Aku pernah bertanya pada ayahku, mengapa kita menganggap industri otomotif sangat penting. Dia memberitahuku, industri otomotif adalah sistem ekonomi suatu negara. Selain real estate, industri terbesar kedua. Setiap negara industri besar ingin menjadi rantai industri otomotif. Sekarang Dacia kita telah melakukannya. Banyak tahun yang lalu, kita tertinggal dari perusahaan otomotif asing. Teknologi yang sudah usang dianggap berharga. Rekan asing menggunakan mobil kita sebagai contoh. Tidak hanya industri otomotif, industri lain di dalam negeri kita juga sedang bangkit. Dacia kita akan mencapai kebangkitan besar. Bagus. Dacia saat ini bukan lagi Dacia 100 tahun yang lalu. Kita harus kuat. Bagus. Baiklah.